Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di kajian radikal ini. Tapi sebelumnya kita buka dulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kumpul bareng di sini, untuk radikal rame-rame di sini, ya. Nah, salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita jadi tahu mana sih yang benar, mana yang salah, dan dari situ pula kita memilih penyikapan di mana kita berada. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, insya Allah akan ada pembacaan tilawah dulu dari Kang Irfan. Kang Irfan, gimana Kang? Udah siap? Insya Allah, Kang. Oke. Mangga buat Kang Irfan. Suaranya udah jelas belum ya? Ya, udah cukup kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Kang, punten Kang, suaranya tolong diperjelas. Tilawahnya. Masih rada kecil, punten. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم وعصبه ظاهرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Kang Irfan yang udah membacakan tilawahnya. Nah, insya Allah kita nanti akan ada waktu sekitar 1 jam ya untuk mendengarkan materi dari Ustadz Akmal. Nanti dilanjut tanya jawab sekitar 45 menit. Nah, tapi sebelumnya saya izin menyampaikan ya terkait adab-adab dan juga peraturan dalam kajian. Yang pertama untuk hati ya, diniatkan dulu teman-teman semua kita ikut kajian di sini lillahi ta'ala, bukan karena Ustadz Akmal, bukan karena disuruh teman atau ditodong sama teman-teman yang radikal gitu ya. Pikirannya juga difokuskan untuk fokus kepada kajian ini. Sayang banget kalau misalnya pikiran kemana-mana, apalagi kalau misalnya sambil buka nyutep atau dengerin yang lain gitu ya. Kemudian untuk posisi duduknya juga tolong disiapkan dalam keadaan sebaik-baiknya. Karena meskipun ini online, ya kita tetap jaga adabnya. Lalu yang terakhir, tolong teman-teman semua, jika memang tidak ada halangan, tolong nyalakan kameranya ya, supaya Ustadz Akmal juga bisa melihat teman-teman semua yang ada di sini. Pun teman-teman di sini juga bisa ngelihat ini orang-orang radikal siapa-siapa aja sih gitu. Makanya di situ kita bisa mendoakan. Nah, jadi itu terkait adab-adabnya. Nanti buat teman-teman bisa disiapkan posnya. Kita akan ada sesi materi dulu 1 jam ya. Setelah itu nanti lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin itu aja. Dari Ustadz Akmal bagaimana Kang? Siap. Oke. Kalau begitu kita bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga kepada Ustadz Akmal dipersilakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian radikal kita pada malam hari ini ya. Nemu aja ya singkatan dari atau kepanjangan dari radikal ya, rame-rame diskusi anti liberal ya. Ini usaha kita untuk mengembalikan makna radikal. Kalau dulu saya pernah ngobrol sama Pak Taufik Ismail, kata beliau
makna radikal ini harus dikembalikan. Seolah-olah radikal itu selalu jelek gitu ya. Padahal dari dulu ya para pemuda yang memperjuangkan Indonesia dulu disebutnya radikal gitu ya. Ya, kenapa? Karena mereka ingin perubahan yang sangat mendasar. Ya, dulu Belanda sudah menjalankan politik etis, tapi bagi para pemuda radikal itu nggak cukup. Ya, nggak cukup. Mereka bertindak etis saja. Etis itu jadi kalau dulu mereka menjajah kita tuh kayak memperbudak saja gitu. Ya, nah tapi setelah politik etis itu mereka selain ya memperbudak juga sih, mengambil resource dari negeri kita gitu ya. Tapi anak-anak bangsa ini ada yang disekolahkan, kemudian fasilitas umum di Hindia Belanda ini diperbaiki gitu ya. Jadi dengan cara itu mereka merasa lebih etis gitu. Intinya begitu ya. Mereka berusaha lebih etis kepada negeri jajahannya. Ya padahal namanya penjajah ya tetap aja nggak etis gitu ya. Nah tapi para pemuda Indonesia banyak yang nggak setuju. Ya mereka pengen perubahan yang radikal. Radikal tuh mengakar gitu ya. Ya nggak mau yang sekedar etis tapi nggak etis gitu ya. Kita pengennya perubahan yang mengakar. Indonesia harus merdeka. Gitu. Jadi dari dulu istilah radikal tuh nggak melulu maknanya jelek gitu ya. Tapi sekarang makna radikal ini dirusak oleh media gitu ya. Dan ini mengakibatkan cara berpikir orang keliru tentang kata radikal tadi gitu ya. Nah, tentu saja dan apalagi kalau kita bicara tentang bagaimana radikalisme itu selalu disangkut pautkan dengan Islam ya, seolah-olah ya radikal itu Islam doang gitu ya. Padahal kalau kita lihat dunia sekarang gimana sih? Ya, Palestina kita dijajah, Palestina. Ya, di Suriah kita dihancurkan sama presidennya sendiri gitu ya. Di Myanmar kita dikejar-kejar, dipersekusi, mau dibunuh. Di India juga loh, ya. Buat yang nggak tahu apa yang terjadi di India ya harus tahu ya. Di India juga terjadi persekusi terhadap umat Muslim, ya. Yang lost itu Afrika Tengah ya, nggak tahu kenapa orang banyak yang nggak tahu soal Afrika Tengah ya, itu pembantaiannya cukup dahsyat itu ya, dan itu terjadi belakangan ini jadi beberapa tahun terakhir ya. Ya mungkin beritanya kurang ini ya, kurang diekspos gitu ya. Di Eropa, di Amerika lihat sendiri kayak apa umat Muslim diperlakukan ya, apalagi di era Donald Trump kemarin gitu ya. Saya nggak mengatakan Joe Biden bakal lebih baik, nggak juga gitu ya. Tapi kalau Donald Trump lebih belak-belakan barangkali ya. Itu aja sih gitu ya. Ya kayak kemarin Joe Biden baru dilantik aja langsung statement pertamanya soal apa? Soal bahwa dia nggak akan memindahkan ibu kota Israel kan. Ya dan dia akan mencarikan ibu kota baru buat orang Palestina kan. Ya kayak gitulah gitu. Jadi mengharapkan Amerika berpihak pada Islam tuh nggak mungkin, ya nggak mungkin. Tapi mungkin kalau kita mau anggap Joe Biden ini ya the lesser evil aja gitu ya, penjahat yang lebih mendingan daripada yang satu lagi gitu barangkali, ya gitu juga kurang tahu nih, ya. Nah itulah kondisi dunia kita sekarang dan sekarang saya merasa isu Islamofobia perlu kita angkat ya, karena kita melihat Islamofobia ini lagi dibangkitkan ya pada belakangan ini di negara kita sendiri ya, dan itu aneh sekali gitu ya. Itu aneh sekali. Kenapa saya bilang aneh ya, karena ini negeri Muslim. Ini negeri 80% Muslim. Tiba-tiba orang diarahkan untuk fobia pada Islam, takut sama Islam ya. Seolah-olah Islam itu baru kemarin ada di sini gitu ya. Seolah-olah kita bukan mayoritas di sini ya. Nah, kalau Islamofobia berhasil di sini ya itu berarti luar biasa sekali gitu ya. Ya, saya nggak tahu mana yang lebih luar biasa hebatnya musuh atau lebih tepatnya atau mungkin lebih tepatnya lagi luar biasa bodohnya kita ya. Luar biasa bodohnya kita gitu ya. Karena nggak masuk akal 80% orang disuruh membenci identitasnya sendiri. Ya, Islam ini kan identitas kita ya. Tiba-tiba kita disuruh benci sama identitas kita sendiri. Ya, suruh benci sama agama kita sendiri, suruh takut sama agama kita sendiri gitu ya. Itu kan ya sekali lagi kalau saya lebih suka perspektif kedua, karena perspektif kedua membuat kita jadi melihat bercermin pada diri kita sendiri gitu ya. Jadi bukan nyalain musuh, ya musuh udah pasti salah lah
Ya, musuh udah pasti jahat, namanya juga musuh gitu ya. Memang mereka mau menghancurkan kita, ya. Tapi yang anehnya kenapa kita selemah ini, ya, sampai-sampai bisa jadi bulan-bulanan, ya. Nah, saya akan menyampaikan sedikit bahasan tentang Islamofobia di Indonesia. Saya share screen sebentar ya. Kelihatan ya? Ya, udah Ustaz. Ya. Rekayasa Islamofobia di Indonesia. Langsung saya kasih contohnya. Nah, itu yang di pojok kanan kiri, pojok kanan bawah tuh ya. Itu tweet tweet dari seorang tokoh atau seorang pegiat ya. Tokoh juga enggak sih gitu ya. Bukan tokoh besar juga ya, pegiat lah, pegiat jaringan Islam liberal gitu ya. Namanya Saidiman Ahmad ya. Dia bilang gini nih, jalan malam-malam di Pasar Cisarua, melihat para penjaga toko mengenakan pakaian ala Afghanistan. Apa yang terjadi di sini? Gitu ya. Sebenarnya yang lebih tepat adalah kita bertanya apa yang terjadi pada Anda, Zaidiman, gitu ya. Kenapa Anda segitu paniknya lihat pakaian ala Afghanistan? Apakah Anda nggak pernah lihat orang berpakaian ala Korea di mana-mana sekarang ini, gitu ya? Apakah Anda nggak lihat orang berpakaian ala Amerika dengan celana jeans? Ya, jeans itu kan khasnya Amerika banget ya. Ya, ada kenapa nggak kaget lihat yang kayak begitu ya. Giliran Afghanistan kaget gitu. Emang Afghanistan bukan manusia ya, sehingga budayanya nggak boleh ditiru gitu ya. Ya. Tapi ya inilah gitu. Ya Afghanistan tuh pokoknya sesuatu yang buruk ya, nggak ya, lebih bagus Korea gitu ya, lebih bagus yang lain lah pokoknya gitu ya. Dan kita nggak jarang melihat keluhan yang sama tentang budaya Arab misalnya gitu ya. Orang berpakaian Arab dicela-cela gitu ya. Tapi kalau Arab mau ngasih hutang lain soal itu ya, diharap-harapkan lah itu ya. Nah, inilah Islamofobia yang sebenarnya tidak diarahkan kepada Afghanistan sebenarnya. Kita tahu kok sebenarnya ini arahnya ke Islam ya. Karena kalau Afghanistan sebagai bangsa, maka dia satu bangsa di antara bangsa yang lain juga gitu. Yang nggak ada bedanya dengan bangsa yang lain ya. Dan kita berada di zaman globalisasi gitu loh ya. Di zaman globalisasi di mana kita nggak perlu nggak perlu merasa asing dengan kultur dari bangsa negara-negara lain ya. Kayak sekarang minuman boba itu dari mana? Pasti bukan Indonesia yang pasti gitu ya. Itu pasti banget. Fried chicken udah jelas bukan dari Indonesia gitu ya. Orang Indonesia goreng ayam nggak kayak begitu caranya gitu ya. Nggak jadi begitu ya bentuknya gitu ya, rasanya gitu ya, lain. Ya, sekarang restoran Jepang di mana-mana gitu ya. Dan itu suatu hal yang biasa di zaman kita sekarang gitu ya. Biasa-biasa aja ada orang punya selera gitu ya, sehari-harinya hobinya makan nasi masakan Sunda, sekali-sekali makan nasi Padang, tapi ada suatu waktu di mana dia pengen makan pizza gitu ya, makanan Itali gitu ya. Sekali waktu dia pengen makan fried chicken, itu hal biasa saja. Ya nggak membuat dia menjadi tidak Indonesia gitu ya, tidak Nusantara gitu ya, biasa-biasa saja. Ya zaman sekarang ya, hal yang seperti itu harusnya dianggap lumrah. Tapi kalau negara-negara Islam maka dianggapnya tidak baik. Ya Afghanistan, Arab, apa salahnya? Ya, saya ketika ke Maroko juga saya beli jaket khas orang Maroko gitu ya. Jarang sekali dipakai gitu ya, karena jaketnya lumayan tebel ya, panas sekali ya. Kalau sekarang kayaknya bisa dipakai nih kalau lagi sering dingin ya di Bogor ya. Tapi anyway, ya maksud kita beli jaket ala Maroko itu ya bukan karena kita pengen jadi orang Maroko gitu ya. Nggak mungkin juga saya jadi orang Maroko gitu ya. Nggak akan tahan. Kenapa? Selera masakannya nggak sama gitu ya. Dan lagi pula memang bukan kampung halaman saya. Ya. Jadi kenapa ada orang begitu takutnya dengan Afghanistan, dengan Arab gitu ya. Kenapa ujung-ujungnya bukan Afghanistannya sebenarnya sih. Ya, tapi Islamnya. Ya kita tahu bukan Afghanistannya, bukan Arabnya gitu ya, melainkan Islamnya. Karena Afghanistan sama Arab itu identik dengan Islam. Ya, kalau kita lihat Afghanistan, lihat Arab, padahal di Arab itu ada orang Nasrani sebenarnya, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi juga ada gitu ya. Bukan satenya, bukan sate ini yang bau. Suaranya tolong dimatikan ya. Jadi di negara-negara Arab, di negara Afghanistan juga ada orang-orang Nasrani, Yahudi gitu ya. Dan agama-agama lain juga bebas lah masuk. Yang nggak boleh kan cuma Mekah, Madinah saja, itu 2 tanah suci gitu ya. Yang lainnya kan bebas-bebas saja. Ya. Nah,
Tapi bagaimanapun ya Arab dan Afghanistan itu identik dengan Islam. Ya, jadi kita tahu ini adalah sebenarnya ungkapan Islamofobia, membuat orang ini merasa takut sama Afghanistan, takut sama Islam, ya. Dan satu hal yang menarik juga ini adalah hasil karya dari media juga, ya, hasil karya atau lebih tepatnya hasil karya dari pencitraan yang bertahun-tahun loh. Ya, karena kalau kita hidup tahun 80-an, tahun 90-an ya, Afghanistan tuh image-nya nggak jelek. Ya, malah Afghanistan tuh simbol perlawanan. Ya, karena dulu bisa mengalahkan Uni Soviet. Ya, bisa mencegah bisa menghentikan kekuasaan Uni Soviet. Ya, jadi sangat dibanggakan sekali. Ya, makanya sekarang juga orang banyak mengatakan sekarang Amerika menganggap Al-Qaeda sebagai musuh, padahal dulu yang ngasih senjata dia juga, gitu ya. Nah, jadi kita lihat ini adalah hasil dari image yang dipoles selama bertahun-tahun. Ya, kenapa? Karena tadinya image-nya bagus, tiba-tiba dirusak. Ya, padahal sama-sama aja orangnya itu juga, gitu. Ya, orangnya itu juga, dan yang terjadi di Afghanistan nggak banyak perubahan, tapi yang dulu dipuji sekarang jadi dimusuhi. Ya, dan kalau kita lihat siapa yang berkepentingan, ya Uni Soviet udah hancur, kemungkinan besar ya Amerika Serikat lah yang punya kepentingan. Ya, ya itulah sedikit pendahuluan saja gitu ya. Nah, ini kebetulan ada sebuah buku yang bagus sekali, sayangnya penerbitnya bubar gitu ya. Judulnya Islamofobia. Judul aslinya dalam bahasa Inggris Islamofobia Industry kalau nggak salah ya. Ya, Islamofobia Industry. Makanya slide ini saya kasih judul Industri Islamofobia gitu ya. Ini buku karangan Nathan Lean. Kenapa saya bilang bagus? Karena saya udah baca, dan kebetulan yang di Indonesia separohnya lah saya yang menerjemahkan. Ya, saya menerjemahkan sendiri. Cuma sayangnya buku ini udah nggak ada karena penerbitnya bubar gitu ya. Teman-teman bisa cari, barangkali ada yang jual di toko-toko online gitu ya, barangkali ya, wallahualam bisawab ya. Tadi sih saya lihat ada yang jual gitu ya. Nggak tahu baru, nggak tahu gimana gitu ya. Ya, saya di luar tanggung jawab saya lah gitu ya. Ya, saya cuma menceritakan aja ini buku bagus gitu sebenarnya gitu ya. Nah, saya menerjemahkan buku ini. Nathan Lean ini orang Amerika bukan Muslim, tapi dia memperhatikan bahwa Islamofobia itu ada industrinya. Artinya ada rekayasanya, ada pembuatannya gitu. Industri itu kan ada produksi dalam skala besar, skala masif gitu ya. Kalau misalnya kalau ibu atau istri kita bikin nasi goreng buat sarapan di rumah, itu bukan industri namanya, ya. Tapi kalau bikin nasi goreng untuk 100 orang dijual dan setiap hari, ya, kalau cuma sekali mungkin arisan gitu ya. Mungkin ada arisan, mungkin ada tahlilan gitu ya, wallahualam bisawab gitu ya. Mungkin ada walimahan gitu ya kalau cuma sekali. Tapi kalau kalau rutin gitu ya, maka itu industri. Ya, walaupun industri rumah tangga barangkali gitu ya, atau industri yang lebih masif lagi. Kalau lebih masif hitungannya ribuan sehari gitu kan, pabrik hitungannya. Ya, nah, Islamofobia itu sebuah industri kalau kata Nathan Lean gitu ya. Intinya begitu, bahwa ada produsennya. Ya, ada yang memproduksinya, ada yang mendistribusinya, ini semua terencana. Ya, semua terencana, bukan sesuatu yang natural. Ya, di bagian pendahuluannya beliau cerita beberapa, saya kutip 3 poin saja ya. 3 poin saja dari bagian pendahuluan yang beliau katakan. Yang pertama, 2 bulan setelah peristiwa 9/11 tahun 2001 ya. 9/11 itu bulan September, 11 September, berarti 2 bulannya Oktober November ya. November 2001 ya. 59% warga Amerika Serikat memiliki pandangan positif terhadap Islam. Jadi walaupun WTC itu udah runtuh gitu ya, walaupun orang udah bilang ini teroris Islam gitu ya, tapi masih 59% rakyat Amerika Serikat itu punya pandangan positif terhadap Islam. Ya, 2 bulan setelah peristiwa WTC, saya ingatkan sekali lagi ya, itu peristiwa yang besar sekali, mengerikan sekali. Ya, tapi ternyata 59% warga Amerika Serikat masih berhusnuzon lah pada Islam gitu ya. Nah, yang menariknya adalah 10 tahun kemudian, ya, 9 tahun kemudian, tahun 2010, ABC News dan Washington Post melaporkan bahwa hanya 37% warga Amerika Serikat yang punya pandangan positif terhadap Islam. Ya, jadi setelah 10 tahun dan gak pernah terjadi lagi yang kayak peristiwa WTC, malah makin drop. Ya, malah kebencian terhadap Islam semakin tinggi.
Ya. Oh, bisa aja orang mengatakan, oh barangkali dalam waktu 9 tahun itu orang Islam banyak bikin ulah barangkali. Ya, banyak bikin terorisme gitu ya, walaupun nggak sebesar skala 9/11 gitu ya. Nah, Nathan Lin ini nulis lagi ya, tahun 2011 Triangle Center on Terrorism and Homeland Security merilis hasil studinya yang menyatakan bahwa dalam kurun 9 tahun itu 2001 sampai 2010 ya, dirilisnya 2011 gitu ya. 2010 teroris muslim yang dia sebut teroris muslim, anggap aja benar gitu ya, anggap aja benar teroris muslim gitu ya, telah melancarkan serangan sebanyak 11 kali. Jadi cuma sekali setahun kurang lebih ya. Dan membunuh berapa orang? 33 orang. Ya, hanya 33. 11 kali serangan, 33. Berarti satu kali serangan cuma 3 orang yang mati. Saya nggak mengatakan cuma 3 orang berarti ini masalah ringan, enggak gitu ya. Bukan itu maksudnya gitu ya. Masalahnya total kasus pembunuhan di Amerika Serikat itu 150.000 dalam waktu 9 tahun. Dari 150.000 kasus, yang 9 itu kerjaannya orang Islam, teroris Islam. Ya, kita anggap saja benar teroris Islam gitu ya. Nanti kita bisa perdebatkan lagi istilah itu gitu ya. Tapi oke lah gitu ya, anggap aja benar gitu ya. 9 dari 150.000. Tapi kebenciannya meningkat sangat jauh dari 59% jadi 37%. Ya, yang berpandangan positif, berarti yang negatif sisanya ya, dari 41% menjadi 63% yang berpandangan negatif ya. Dahsyat sekali, padahal total kasus pembunuhannya jauh lebih tinggi yang lain ya. Demikian juga total kasus terorisme, ternyata lebih banyak teroris yang keluarga kulit putih bukan muslim ya. Ini juga yang kemarin diprotes kan, ketika orang-orang kulit putih pendukung Trump tiba-tiba menginvasi gedung Capitol gitu ya, nggak ada satupun yang ditangkap ya. Nah ini kan sebuah, bahkan nggak dianggap terorisme ya. Kemarin belakangan ini baru ada pengeboman lagi kan, pengeboman yang sangat dahsyat, dibilangnya bukan teroris ya, dibilangnya hanya penjahat saja gitu ya, hanya pelaku kriminal, bahkan kadang-kadang dibilangnya orang stres gitu ya. Kalau di negara kita ada ustadz dibunuh biasanya atau ditusuk, biasanya pelakunya orang gila gitu ya. Entah kenapa orang gila benci banget sama ustadz ya. Saya dari lahir tuh belum pernah melihat ada fenomena orang gila benci sama ustadz loh. Terus terang aja baru sekarang gitu ya, kok banyak banget orang gila benci sama ustadz gitu ya, heran ya. Itulah ya. Nah jadi berdasarkan data ini gitu ya, sebenarnya tindakan teroris Islam, teroris Muslim di Amerika Serikat itu kecil sekali ya setelah WTC itu gitu ya. Anggaplah WTC benar-benar karena itu gitu ya. Itu nggak usah kita perdebatkan dulu lah, tapi walaupun itu juga ada perdebatannya, kencang sekali perdebatannya gitu ya. Apa betul itu teroris Islam gitu, apa iya gitu ya. Saya udah sering bahas bahwa dari segi engineering WTC, gedung WTC itu konstruksinya baja semua, runtuh rapi ke bawah begitu, nggak masuk akal. Ya, sebenarnya nggak masuk akal secara engineering gitu ya. Jadi kita bisa meragukan aksi teroris yang dikatakan itu, bahwa ada pesawat yang nabrak, iya. Tapi apa betul karena pesawat itu maka dia runtuh? Ya, kalau kita nggak bisa yakin dengan hal itu, ya kita nggak bisa yakin juga bahwa pelakunya benar si fulan dan si fulan. Ya, apalagi Amerika betul-betul bikin kesalahan banyak waktu itu. Ya, dia bilang pelakunya si ini. Ternyata si ini yang dia bilang membajak pesawat ternyata masih hidup di Amerika, di Arab, masih hidup di Kuwait gitu ya. Itu banyak kejadian kayak begitu. Ya, yang dibilang ini dia membajak pesawat lalu pesawatnya ditabrakin ke WTC padahal orangnya masih hidup. Ya, kan terbukti salah tuh. Ya, kalau salah kayak gitu berarti kita nggak bisa yakin sama sama hasil penelitian dia gitu ya, kesimpulan dia. Ya, kita harus meragukan gitu ya. Anggaplah benar gitu ya. Anggaplah benar dulu gitu ya. Ternyata mereka sendiri melihat hanya ada 11 kasus dalam 9 tahun. Korbannya cuma 33 ya. Sekali lagi bukan merendahkan korban ya, satu nyawa itu juga mahal gitu ya. Bagi orang yang menyayanginya satu itu mahal gitu ya. Nah, tapi dibanding yang 150.000 kayaknya nggak masuk akal kalau kebencian itu diarahkan kepada Islam. Ya, sementara yang lain lebih banyak ya. Nah, jadi jauh lebih banyak, bukan lebih banyak lagi, jauh lebih banyak ya. Tapi kebencian itu hanya kepada Islam. Maka kata Nathan Lin, ini jelas ada industrinya, ada yang merekayasa.
ya, manas-manasin supaya umat Islam itu selalu dibenci, ya. Nah, ada kasus yang banyak beliau bahas di dalam buku ini tentang Ground Zero Mosque, ya. Itu membuktikan bahwa betapa masyarakat Amerika Serikat tuh gampang dihasut, ya. Jadi setelah peristiwa 9/11 dalam rangka supaya terjadi rekonsiliasi antara umat Islam dengan yang lain gitu ya, maka umat Islam di New York itu bekerja sama gitu ya, membeli sebuah gedung yang jaraknya 3 blok dari WTC. 3 blok lumayan jauh gitu ya, lumayan jauh. 3 blok nggak terlalu istimewa gitu ya. Nah, kemudian di gedung itu dibangun Islamic Center. Ya, namanya Islamic Center pasti ada masjidnya dong, ada musolanya lah minimal gitu ya. Ya musola itu layak disebut masjid juga, satu lantai dijadikan tempat sholat ya jadinya. Jadi masjid juga gitu. Tapi resminya itu Islamic Center ya. Dan tujuannya itu supaya rekonsiliasi, supaya nggak ada permusuhan lagi gitu ya antara umat Muslim dengan yang lain gitu ya. Tapi ternyata kemudian muncul para blogger, kalau di kita mungkin disebutnya kita para buzzer gitu ya, para blogger yang kemudian memanas-manasin masyarakat Amerika Serikat, mengatakan apa? Bahwa orang Islam ingin mendirikan masjid di Ground Zero. Ground Zero itu tempat bekas WTC-nya, ya. Jadi seolah-olah kita kayak pengen menghina mereka gitu. Udahlah kita yang melakukan aksi terorisme gitu ya. Ya, ini dalam pikiran mereka loh ya. Kita katakan nggak setuju juga gitu ya. Tapi dalam pikiran mereka, udahlah dia yang hancurin, dia yang meledakin gitu ya. Sekarang dia mau bangun masjid di situ. Nah gitu ya. Jadi orang marah, orang berdemo habis-habisan. No Ground Zero Mosque. Udah dijelasin berkali-kali, nggak ada masjid di Ground Zero tuh nggak ada. Adanya masjid 3 blok dari sini. Dan itu pun bukan masjid, Islamic Center. Islamic Center masa nggak ada tempat sholatnya, ya? Masa tempat kumpulnya orang Islam gak ada masjidnya, gak ada musolanya, itu kan gak pantas juga gitu ya. Akhirnya Islamic Center itu pun yang sudah disetujui sama semua warga, ya sama kayak di kita juga kalau mau bikin toko apa ya, kita harus minta izin dulu kan sama tetangga-tetangga kan, depan belakang kanan kiri gitu ya. Mereka juga begitu. Semua udah ngasih izin Islamic Center, tapi tiba-tiba izin itu persatu ditarik. Ya, ditarik semua, dibatalkan, akhirnya dibatalkan izinnya. Akhirnya nggak jadi bangun Islamic Center yang jaraknya 3 blok dari WTC, dari bekas atau dari Ground Zero. Ya, hanya gara-gara media terus mengulang-ulang kata Ground Zero Mosque, Ground Zero Mosque, Ground Zero Mosque. Ya, lihat Amerika, bangsa Amerika yang literasinya udah lumayan udah bagus aja gitu ya, bisa terhasut seperti itu. Kebayang nggak apa yang terjadi pada Indonesia gitu ya? Ya, kebayang nggak apa yang terjadi pada Indonesia? Ya makanya kalau di sana hasutan itu dilakukan oleh para blogger. Blogger itu kan nulis panjang-panjang gitu ya. Kalau di kita cukup para buzzer aja. Ya cukup nge-tweet tiba-tiba followernya percaya semua gitu ya. Ya itulah apa standar level literasi kita ya. Kalau ngebohongin orang Amerika perlu dengan artikel. Ngebohongin orang Indonesia cukup dengan tweet aja cukup. Ya ketipu semua gitu ya. Nah itulah ya itu cerminannya ya. Nanti soal literasi juga akan saya sebutkan sedikit ya. Nah ini ada yang menarik ya, ada sisi lain dari peringatan Pak Nasir kalau menurut saya yang perlu kita lihat lagi ya. Menurut Pak Nasir ada 3 metode yang bisa digunakan ya, untuk melemahkan umat Muslim ya. Tentu saja ini kan zaman dulu ya, artinya beliau melihat inilah yang dilakukan oleh penjajah untuk melemahkan Islam ya. Yang pertama pemurtadan, kristenisasi, yang kedua sekularisasi, yang ketiga nativisasi. Pemurtadan artinya yang ngeluarin umat Islam dari agamanya ya, dan itu artinya ke Kristen bukan ke yang lain ya, makanya kristenisasi maksudnya gitu ya. Saya rasa budaisasi, hinduisasi hampir nggak ada ya, bisa dikatakan nggak ada ya. Nah dan lagi pula itu nggak terjadi dulu ya. Nah kedua sekularisasi yang membuat orang Muslim jadi sekuler ya, mereka masih tetap Muslim ya, tapi dibuat berpikir dualis ya. Jadi ada ruang privat, ada ruang publik. Ruang privat boleh berislam, di ruang publik nggak usah bawa Islam. Nah itu orang sekuler begitu gitu ya. Sholatnya masih ya, kita husnuzonnya masih lah gitu ya. Kita lihat secara zahir mereka masih sholat ya. Tapi kalau soal bahas ekonomi, jangan bahas ekonomi syariat. Kalau bahas politik, jangan politik Islam. Kalau pendidikan, jangan bawa Islam. Semuanya aja gitu ya, jangan bawa Islam. Ya, Islam itu cukup ditinggal di rumah dan di masjid. Ya. Yang ketiga nativisasi. Nativisasi ini artinya
upaya untuk mengembalikan masyarakat Indonesia ke kebudayaan pra-Islam. Ya, jadi kembali ada semangat untuk kembali ke pra-Islam. Sunda tapi Sunda yang sebelum Islamnya. Jawa tapi Jawa sebelum Islam. Ya, padahal Sunda sudah identik dengan Islam. Ya, nggak bisa dipisahkan lagi. Ya, susah memisahkan Sunda dengan Islam, tapi ada juga yang mengupayakan seperti itu. Nah, itu nativisasi namanya. Ya. Kemudian pada gilirannya Islamofobia juga dikobarkan oleh 3 kelompok yang merupakan cerminan dari ketiga metode di atas. Kelompok apa? Yang pertama yang ingin memurtadkan kita siapa? Ya kelompok eksternal. Ya, saya pakai bahasa yang paling netral aja deh, eksternal gitu ya. Artinya apa? Artinya orang kafir. Ya orang kafir non muslim yang ingin ngancurin umat Islam gitu ya. Nah mereka kelompok eksternal yang ingin mengobarkan Islamofobia. Yang kedua kelompok sekuler. Yang ketiga kelompok tradisionalis dengan tanda kutip. Ya, kenapa saya tanda kutip? Jangan sampai dianggap tradisional ini berarti muslim tradisional. Enggak, ini tradisional ini artinya orang yang mempertahankan budaya nenek moyangnya walaupun budayanya itu budaya kemusyrikan gitu ya. Dia nggak peduli amat sama bawa ajaran nenek moyang itu merusak Islam ya. Pokoknya dia terobos aja ya. Nah, itulah 3 kelompok tadi ya. Nah, mereka masing-masing punya caranya sendiri. Nah, ini sejumlah metode, Jadi saya nggak mengatakan tidak ada metode lain di luar ini gitu ya. Barangkali masih ada juga, tapi ini saya kasih lihat saja ini tipikalnya kayak begitu ya. Orang-orang eksternal nih ya, kerja mereka ngapain? Mencitrakan Islam sebagai biang terorisme. Ya, padahal coba kalau kita lihat ya sekali lagi ya coba kita lihat dunia nyata, benar nggak kita biang terorisme? Padahal kita selalu jadi korbannya. Ya, itu lucu sekali tuduhan bahwa Islam itu teroris gitu ya. Sementara mereka menjajah kita di Palestina, mereka menjajah bangsa-bangsa negara-negara Islam itu kan banyak ya. Afrika tuh banyak negara Islam dan dulu dijajah kan. Ya dulu dijajah. Sekarang penjajahnya menuduh kita teroris ya, karena kita melawan gitu ya. Terus maunya kita nggak melawan, ya kan nggak masuk akal. Ya. Islam itu sebagai biang terorisme, padahal kita lihat di Selandia Baru gimana ceritanya. Selandia Baru yang penembakan itu tahun 2018 ya, kalau nggak salah ya. 100 orang terluka parah ya, 51 meninggal, 49 terluka parah kalau nggak salah begitu ya. Ya, jadi 100 orang korbannya, yang 51 korban jiwa ya, sisanya luka parah gitu ya, ditembakin di masjid gitu ya. Udah kayak gitu masih juga yang dibilang teroris kita, kan lucu ya. Ini nggak lucu sama sekali gitu ya. Selalu pelakunya mereka. Jadi mereka bisa melakukannya dengan berbagai cara ya. Pertama, besar-besarkan kasus terorisme Islam ya. Mungkin ada yang radikalnya tapi dibesar-besarkan ya, seolah-olah kayak itu dominan, kayak itu banyak banget, ISIS gitu misalnya ya, dibesar-besarkan banget kayak dia banyak gitu, kayak dia di tiap RT itu ada gitu ya. Padahal berapa sih pengikutnya? Gak banyak ya, dibesar-besarkan. Di sisi lain, terorisme yang terhadap umat Islam tidak dibesar-besarkan ya, dipura-pura lupa aja ya. Di Papua tuh beberapa tuh warga yang kebetulan rata-rata korbannya orang Minang lagi ya, waktu tahun lalu tuh ya. Gimana korban tuh, ada anak-anak kecil aja dibunuh pakai palu ya, dimartil kepalanya gitu ya. Ya kayak gitu nggak dibilang teroris tuh ya. Sampai sekarang teroris di Papua nggak disebut teroris gitu. Itu kan luar biasa gitu ya. Ya. Sementara ya kita lihat sendirilah bagaimana umat Islam diperlakukan ya. Jadi tugas mereka ya, mereka bisa membesar-besarkan terorisme Islam, bisa juga mereka mengecil-kecilkan terorisme terhadap Islam ya. Pokoknya orang nggak usah lihat, pura-pura nggak lihat aja ya. Nah, itu permainan media juga sangat dominan di situ ya. Membenturkan isu Islam dengan isu-isu HAM ya, kayak sekarang nih ya, di Padang diprotes padahal udah 15 tahun aturan itu ada ya, bahwa di Kota Padang itu orang kalau sekolah ya berjilbab ya. Nah, sementara yang di Bali gimana ya, di Bali hampir semua sekolah melarang berjilbab ya. Kira-kira lebih jahat mana ya, lebih jahat mana ya. Mereka bilang nggak boleh memaksakan pakaian atribut agama. Apakah jilbab atribut agama Islam ya? Coba lihat film-film tentang Eropa abad pertengahan, semuanya berjilbab kok perempuan itu. Namanya perempuan terhormat tuh berjilbab juga semuanya gitu ya. Jadi nggak ada yang dibuka-buka gitu ya. Ya tetap aja rakyat tuh dikerudungin juga gitu ya.
Ya dari dulu manusia begitu. Ya. Nah, tapi ya kalau disuruh pakai jilbab nggak boleh, kalau dipaksa buka jilbab ternyata masih boleh di Indonesia. Ya. Lebih sadis mana pertanyaan saya? Orang kalau nggak berjilbab, dipaksa berjilbab, maka mereka dipaksa menutup tubuhnya. Apa sih resikonya? Kepanasan paling. Itu aja. Ya. Tapi orang yang ingin menutup aurat dipaksa membuka, ya itu pelecehan. Itu pelecehan. Ya nggak usah perempuan lah. Ya. Nggak usah perempuan, nggak usah jilbab lah gitu ya. Bicara saya aja nih, saya gitu ya. Saya biasa pakai celana panjang, nggak pernah saya pakai celana pendek keluar gitu ya. Tiba-tiba dipaksa suruh pakai celana pendek keluar ke publik gitu ya. Itu mempermalukan saya. Itu penghinaan pada saya. Ya. Karena saya pengen menutup, malah dipaksa buka. Lebih sadis mana? Dipaksa nutup apa dipaksa buka? Ya, bayangkan gitu ya. Tapi pembela kaum feminis juga nggak ada yang belain tuh. Ya, feminis ya yang selalu bilang hak tubuh, hak tubuh, hak tubuh. Ternyata maksud dia hak tubuh adalah hak buka aurat. Ya, menutup aurat nggak ada haknya. Nggak pernah mereka belain. Ya, padahal sekali lagi kalau menurut saya kalau mau diperbandingkan lebih jahat mana? Memaksa membuka atau memaksa menutup? Ya, jauh lebih jahat memaksa membuka. Ya, orang malu dipaksa buka, jahat sekali tuh. Ya, di Prancis yang sangat sekuler aja, berapa tahun yang lalu kan heboh gara-gara ada perempuan yang pakai pakaian mereka nyebutnya burkini ya. Jadi pakaian renang tapi didesain supaya nutup semua aurat ya, menutup gitu ya. Lalu dia berenang kayak gitu di pantai. Nah, saking sekulernya Prancis sampai-sampai perempuan itu dipaksa membuka bajunya di situ, membuka pakaiannya itu, ya burkininya itu, ya. Nah, shock ternyata warga Prancis juga. Ini kok jahat sekali gitu ya. Jahat sekali ada orang secara apa ya tidak langsung kan telanjangin orang gitu. Ya orang ditelanjangin, orang pingin nutup dibuka gitu ya. Ternyata mereka baru nyadar itu jahat juga ya. Jahat betul itu. Ya. Orang orang pingin ditutup malah dipaksa buka itu jahat sekali. Ya. Tapi yang jahat-jahat banget itu nggak dibahas kan. Ya. Ya, Islam ini selalu dibentuk-bentukkan sama isu-isu HAM. Ya. Orang nggak boleh nikah sama orang kafir berarti melanggar HAM gitu ya. Orang nggak boleh aborsi berarti melanggar HAM ya. Orang nggak boleh free sex berarti melanggar HAM ya, itu caranya gitu ya. Dibentur-benturkan terus jadi berarti Islam tuh melanggar HAM lulu gitu ya. Nah gitu ya, jahat sekali Islam nih gitu ya. Kemudian menyerang konsep-konsep fundamental dalam ajaran Islam. Ya, ini yang saya benci sekali saya melihat di Indonesia seringkali terjadi di media sosial gitu ya. Tiba-tiba sekarang nih banyak non-muslim yang sudah berani ikut campur sama urusan kita gitu ya. Kadang-kadang misalnya lagi bulan Ramadan gitu ya, bulan Ramadan dilarang warteg buka gitu ya. Dibikinlah cerita-cerita barangkali yang makan di warteg itu perempuan-perempuan yang sedang datang bulan. Alah emang ada perempuan makan di warteg gitu ya. Ya ini kan akal-akalan aja gitu. Akal-akalan, kenyataannya kan enggak gitu ya. Nyatanya enggak ya. Kemudian nanti mereka akan bilang lagi, "Wah, masa imannya lemah melihat warteg aja langsung goyah." Ya, kalau yang kemarin apa? Lonceng, dengar lonceng aja imannya lemah gitu ya. Atau Lady Gaga datang imannya goyah ya. Padahal kalau ada kemungkaran di depan mata, kalau dalam konsep Islam ya, iman itu kalau kita melarang kemungkaran di depan mata ya, melarang mencegah dengan tangan atau melarang dengan lisan, itu justru imannya kuat bukan lemah. Justru yang lemah itu yang diam ya. Jadi orang yang saya tidak khawatir, iman saya tidak lemah ketika saya hadir di misa di gereja, berarti iman Anda lemah sebenarnya. Ya itu konsep yang salah, bukan konsep Islam. Kalau konsep Islam itu iman kita kuat itu terbukti ketika kita berbuat sesuatu. Ya, kita hadir di misa, lalu berbuat sesuatu buat apa? Ya bukan ngebubarin misanya, tapi justru harusnya kita keluar dari situ. Ngapain kita hadir di misa? Ya, ngapain hadiri perayaan ibadah umat lain? Apa Anda nggak sakit hati melihat Allah diduakan seperti itu? Ya, nah orang beriman itu akan menyingkir, nggak suka dia, ya, dia nggak akan bubarkan, ya, karena hak orang beragama untuk beribadah ya, itu hak mereka untuk beribadah, ya, kita nggak boleh ganggu, ya, tapi juga nggak perlu berpartisipasi tandanya imannya lemah, gitu ya, bukan imannya kuat, ya.
Sekarang konsep itu diacak-acak gitu. Dan orang-orang kafir tuh nggak takut lagi sekarang ngomong, ya. Ini orang yang imannya lemah gitu ya. Padahal konsep kita beda, konsep iman ya. Saya nggak mau ngomong soal konsep dia gitu ya. Tapi dia telah melanggar batas membicarakan konsep kita. Seolah-olah konsep iman kita harus sama dia. Enggak, ya. Konsep iman kita nggak begitu. Konsep iman kita adalah kalau lihat kemungkaran lawan. Berarti imannya kuat, ya. Seminim-minimnya iman adalah menolak dengan hati. Kalau hati menolak, kira-kira wajah cerah apa cemberut? Kira-kira buang muka apa enggak? Ya, contohnya misalnya nih, kita lagi makan di mana, di kantin gitu ya, tiba-tiba ada teman kita bawa minuman keras. Kalau hati menolak, kira-kira kita ngapain? Kalau mencegah dengan tangan, ya, lu kalau bawa minuman keras jangan makan sama gua, pergi sana. Nah, gitu ya. Jangan makan di sini, ini kantin orang baik-baik. Ya, pergi sana. Nah, ya, kalau pakai lisan, nasihatin, ya. Lu masih belum tobat juga minuman kayak begitu, ya. Ya. Nah, itu pakai lisan, ya. Kalau pakai hati, tolak dengan hati, ya dia nggak akan diam di situ juga. Dia nggak akan memperlihatkan wajah ridho gitu ya, dengan hammer di depan matanya, ya. Dia bisa jadi dia akan buang muka, atau kalau dia merasa dia kalah, dia nggak bisa mengubah keadaan pada saat itu, ya dia minta diri aja. Ya, gue pulang duluan ya, gitu ya. Gue ada tugas nih, ya. Kalau perlu bohong lah gitu ya. Kenapa? Karena gak ridho hatinya. Ya, tandanya masih ada iman. Kalau dia duduk diam aja di situ, lempeng-lempeng aja gitu ya, ya berarti gak beriman. Ya. Nah, ini contohnya bagaimana konsep-konsep ajaran kita ini diserang. Sebenarnya kita sehari-hari diserang loh sekarang nih. Ya, sekarang udah banyak orang berani berkomentar soal kayak begitu-begitu. Ya, tiba-tiba orang berani gitu mempertanyakan konsep-konsep, misalnya konsep sifat-sifat Tuhan kita gitu ya. Tapi kita nggak menyadari aja, kita nggak menyadari bahwa kita diserang, ya. Karena umat Islam ini saking tolerannya, sampai diserang pun dia nggak ngerasa diserang, gitu ya. Ya, kita diserang. Ya. Kalau Tuhan berkehendak agama itu satu, kalau yang benar tuh agama itu cuma satu, kenapa agama itu jadi banyak nyatanya, ya. Itu kan menyerang sebenarnya, ya. Kita jawab dong, ya. Islam, Allah itu selain punya kodrat juga punya irodat, ya. Allah tuh punya kuasa tapi juga punya pilihan, ya. Ya, jadi Allah tuh punya kuasa, pokoknya kata Allah yang benar tuh Islam, selesai, ya. Tapi Allah juga punya pilihan. Pilihan yang diambil oleh Allah adalah tidak diazab sekarang, gitu, ya. Jadi dibiarkanlah yang ada ini, ya. Dibiarkanlah, ya. Dibiarkanlah ada Firaun, ya. Allah bisa berantas Firaun dari lahir nih kalau perlu gitu ya. Kalau perlu nggak usah ada Firaun, manusia kayak begini nggak usah diciptakan, bisa-bisa aja, ya. Tapi itu bukan pilihan yang Allah ambil, ya. Allah punya kuasa sekaligus pilihan, ya. Bukan punya kuasa lalu nggak punya pilihan, ya, nggak punya kehendak, gitu ya. Ini kan konsep-konsep kita diserang, ya. Kemudian memberi dukungan penuh pada kelompok-kelompok sekuler tradisional, gitu ya. Jadi tugas mereka yang mendukung yang mereka inilah yang mereka disebut Islam moderat, gitu ya. Islam yang moderat tuh yang kayak begini, gitu ya. Seenaknya aja mereka ngomong, gitu ya. Jadi kita tanpa sadar kita diadu domba sama dia, ya. Kemudian menafikan kontribusi umat muslim dalam sejarah Indonesia atau menyamakannya dengan yang lainnya. Ini yang sering saya bahas kalau bulan Agustus, ya. Kalau bulan Agustus saya sering isi kajian soal kontribusi Islam kepada Indonesia, ya. Seolah-olah umat Islam ini nggak punya kontribusi pada Indonesia, ya. Jangankan dibilang nggak ada, ya, dibilang setara saja, itu makanya saya bilang, atau menyamakannya dengan yang lain. Jadi menyamakan kontribusi Islam dengan kontribusi yang lain itu aja udah salah. Kenapa salah? Karena dulu Indonesia waktu baru merdeka, umat muslim itu 90%. Gak mungkin kontribusi umat Islam tuh dianggap sama dengan umat yang lain, mohon maaf aja. Ya, kita nggak mengatakan bahwa yang lain tidak berkontribusi, tidak. Ya, tidak, kita sangat menghargai kontribusi mereka. Tapi 90% sama 10% nggak akan sama. Ya, nggak akan sama. Matematika kita rusak kalau kita menganggap sama, gitu. Ya, ini kan negara majemuk, gitu ya. Negara majemuk. Jadi umat Islam nggak boleh gini gitu ya. Nggak mungkin hak kita sama karena kontribusinya tidak sama, tidak mungkin sama, ya. Nah, kalau kita lihat orang Barat juga melihatnya begitu kok. Orang Barat juga mengakui, para sejarawan tuh mengakui kok bahwa Indonesia itu Islam, ya.
Indonesia itu Islam. MC Reclefs itu sejarawan ya, dia mengatakan kalau bicara Indonesia modern ya Islam dimulai dari Islamisasi Nusantara, bukan dari Majapahit. Ya, Majapahit udah kejauhan, ya, terlalu jauh, udah terputus sejarahnya, udah discontinue, udah nggak berpengaruh lagi dengan zaman kita sekarang. Ya. George Merton Kehin dia mengatakan nasionalisme Indonesia itu salah satu faktor besarnya adalah karena homogennya agama kita, agama bangsa Indonesia. Indonesia itu 90% Muslim. Ya, makanya nasionalisme itu gampang tumbuhnya. Kenapa? Karena udah Islam. Kalau udah Islam tuh solidaritasnya tinggi. Ya, nggak percaya solidaritasnya tinggi. Ketika Malaka dikuasai oleh Portugis, siapa yang menyerang balik? Menyerang Portugis. Ya, kerajaan Malaka udah hancur. Siapa yang nyerang? Demak dari Jawa, dari Jepara, ya, mengirim angkatan laut yang sangat besar untuk membombardir Portugis di Malaka. 2 kali serangan sampai akhirnya Portugis kolaps. Gak sampai kalah tapi lumayan kolaps, ya. Sampai akhirnya kan Portugis gak banyak berkuasa di Indonesia karena habis tenaganya di situ. Ya, habis tenaganya di Malaka, pertahankan diri. Nah, gunanya Demak membela Malaka buat apa? Yang satu orang Jawa, satu orang Sumatera, ya, seorang Melayu, orang Sumatera dan Malaya gitu ya. Kalau masalahnya adalah kedaerahan, enggak. Ya. Tapi orang Islam itu solider. Ya. Nah, orang sekuler apa kontribusinya dalam Islamofobia? Nakut-nakutin masyarakat. Kalau syariat Islam tegakkan, nanti gini. Bikin takut aja. Ya. Nanti kalau Islam ditegakkan, dulu ada RUU anti pornografi dan porno aksi. Tiba-tiba orang sekuler nyap-nyap semua. Dia bilang, nanti kalau RUU ini disahkan, jadi undang-undang, nanti orang Papua nggak boleh pakai koteka lagi. Ya, gitu. Takut-takutin aja gitu ya. Ya, seolah-olah kita mau melarang orang Papua pakai koteka, dan lagi pula emang orang Papua mau selamanya pakai koteka? Itu pertanyaan yang perlu diajukan juga gitu ya. Kalau orang Papua nggak mau pakai koteka lagi, apakah dia mengkhianati kepapuaannya? Kan enggak. Ya. Kemudian mengidentikan ajaran Islam sebagai sebuah kemunduran. Ya. Oh, Islam tuh ajaran 14 abad yang lalu. Ini ajaran buat orang Arab. Ya. Orang Islam sendiri banyak yang kayak begitu. Ya, tanya aja yang belajar-belajar di kampus-kampus UIN, sorry aja nih yang belajar teori-teorinya Nasr Hamid Abu Zaid, emang omongannya Nasr Hamid Abu Zaid gimana sih ya kayak gini? Mengatakan bahwa Quran itu ada ide adalah produk budaya dari Arab 14 abad yang lampau. Ya. Jadi abad 21 gak layak lagi pakai Quran, kan gitu. Ya. Maka maka muncul yang ketiga berikutnya, mempromosikan liberalisasi agama. Satu persatu ajaran agama kita dipretelin. Ya, akhir 2019 kemarin ada disertasi pro zina kan, membolehkan zina. Ya, zina diganti jadi seks ekstramarital. Ya, kata dia karena pelaku seks ekstramarital ini kalau ketangkep basah biasanya dipersekusi, maka saya carikan payung hukumnya. Ya, jadi karena banyak pelaku zina digebukin, maka saya carikan gimana caranya supaya zina itu nggak dianggap jahat. Ya, luar biasa gitu ya. Kalau ditetapkan pada maling jemuran kayaknya menarik juga tuh ya. Karena maling jemuran banyak digebukin, maka mencuri jemuran orang itu mau dicarikan payung hukumnya sekalian gitu ya. Gak logis nih orang, tapi lulus juga jadi doktor. Ya. Ya. Liberalisasi agama, satu persatu ajaran agama itu diliberalisasi. Orang ingin merdeka dari ajaran agama, ingin keluar dari ajaran agama. Ya. Kita udah lihat waktu itu YouTuber Muslim tapi makan daging babi. Ya. Kenapa? Takut-takutin kita tuh. Ya, jadi benar kalau menurut saya nih ya, ya bukan benar menurut saya, udah pasti benar lah ya. Antum semua juga harus setuju gitu ya. Kenapa? Karena Quran yang bilang, kata Quran, ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Bisik-bisikan ya kepada manusia dalam dadanya, ya. Minal jinnati wan nas, ya. Kerjaan setan itu adalah bisik-bisikin, bikin was-was, bikin gelisah, ya. Was-was itu lebih miripnya kepada obsesi, kepada keinginan, ya. Jadi bisikan-bisikan kita menginginkan sesuatu, ya, dan kita merasa nggak bisa dapat sesuatu itu kalau nggak melakukan ini, melakukan maksiat ini, gitu. Ya, orang mencuri karena apa sih? Karena pengen kaya. Dia ngerasa kalau gua nggak mencuri, gua nggak bakal kaya. Ya, orang berzina kenapa sih? Karena dia ngerasa kalau gua nggak melakukan ini sekarang, gua nggak bakal ngerasain nanti. Ya, nggak bisa gua dapetin dengan cara yang halal gitu. Ya, itu intinya. Ya. Nah, sekarang juga takut-takutin kayak begitu.
Ya, daging babi itu enak loh. Rugi banget kalau nggak makan daging babi. Dari sekian banyak daging yang halal, kita disuruh resah sama satu yang haram. Ya, satu yang haram gitu. Ya, saya bilang orang bodoh banget nih, kayak nggak kenal warung Padang ya. Di warung Padang tuh ada sekian banyak yang halal dan enak semua gitu ya. Segitu enaknya gitu. Ya, gulet, tunjang, cancang, waduh gitu ya, paru gitu ya. Nggak bisa makan babi di dunia, biasa-biasa aja. Ya, cuma babi doang gitu ya. Babi, anjing, bangke, darah, gitu-gitu aja yang haram. Ya, yang haram mutlak gitu ya. Ya, nggak segitu ruginya kalau menurut saya sih. Saya nggak merasa rugi sih. Ya, nggak tahu kenapa ada orang merasa rugi kalau nggak makan daging babi gitu ya. Saya nggak ngerasa rugi, biasa-biasa aja. Ya, ada segitu banyak daging yang enak kok, daging yang enak dan halal dan bergizi pula. Ya, kok kita resah sama yang satu itu. Nah, itu was-was, ini kerjaan setan tuh bikin was-was gitu. Ya, merasa nggak kebagian gitu ya. Mendorong pluralisme agama ya, untuk membuat Islamofobia. Kenapa? Karena nanti orang akan berpikir bahwa yang tidak pluralis itu berarti teroris, berarti radikalis. Ya, kalau Anda bilang agama Anda doang yang benar, berarti Anda musuh yang lain, kan enggak. Dari dulu juga definisi atau dari dulu manusia itu memahami agama itu sifatnya adalah yang benar sendiri. Ya, saya memilih agama A sebagai agama saya gitu. A dulu aja, nggak usah sebut agamanya apa gitu ya. A sebagai agama saya. Artinya apa? Artinya saya merasa A itu benar sendiri, yang lain salah. Dari dulu juga begitu. Ya, kalau nggak dirasa benar, kalau tidak diyakini sebagai benar sendiri, maka bukan agama namanya. Ya, atau kalau dia rasa sekali-sekali benar, sekali-sekali salah, itu bukan agama. Ya, bukan agama. Kalau dirasa tidak sempurna, bukan agama. Ya, jadi pasti kita merasa agama kita benar, ya, dari dulu. Ya, kalau dari dulu itu menyebabkan kekerasan, maka dari dulu manusia ini nggak ada damai-damainya, bunuh-bunuhan aja terus gitu ya. Kan nyatanya nggak begitu. Ya, bahkan perang dunia terjadi bukan sama orang-orang yang taat beragama toh. Perang dunia terjadi karena siapa? Ya, bukan karena orang yang taat beragama. Mendangkalkan pemahaman keagamaan umat Muslim, didangkalkan. Ya, sehingga mereka jadi takut sama Islam yang beneran, ya, maunya Islam yang dangkal, ya, Islam yang konyol-konyolan lah gitu ya. Ya, mirip-mirip seperti yang menyerang konsep-konsep fundamental dalam ajaran Islam sih, ya, mirip-mirip seperti itu, ya, didangkalkan, ya, didangkalkan bahwa kita nih umat Islam tapi Islamnya Islam apa? Islam Nusantara gitu. Itu kan dangkal. Ya, kalau disuruh jelasin nggak bakal bisa dijelasin apa Islam Nusantara. Nusantara tuh mazhabnya Syafi'i. Emang cuma Nusantara doang yang mazhabnya Syafi'i? Enggak juga. Ya, dan lagi pula kalau kita lempar ke beberapa daerah, mereka nggak merasa seperti itu. Ya, Sumatera Barat setelah perang Padri nggak merasa bermazhab Syafi'i. Ya, mereka tidak relate dengan definisi seperti itu. Ya, nah itulah dangkalkan gitu, didangkalkan. Ya, kita disuruh bermusuhan gara-gara yang kemarin ya Denny Siregar nge-tweet apa? Lihat tuh Nusarara. Emang orang Islam di Indonesia pakainya kayak gitu. Orang Islam Indonesia kan pakai sarung. Masa kita mau definisikan dengan sarung? Ya kayak dia pakai sarung setiap hari aja. Ya kayak dia kemana-mana pakai sarung. Ya, kita seperti saya bilang, kita udah zaman globalisasi, daerah globalisasi gitu ya. Membatasi Islam pada sarung itu norak. Batasi Islam pada tahlilan, maulidan itu norak sekali. Ya, seolah-olah dia pembeda di antara kita. Seolah-olah dia itu ibadah yang paling penting sehingga kalau nggak dikerjain jadi masalah, kalau dikerjain jadi masalah juga. Wah, enggak. Itu lebay sekali. Ya. Nah, itu kerjaan orang sekuler, mendangkalkan. Dibikin dangkal aja. Ya. Oh, ini kan ijtihad. Emangnya semua bisa diijtihadkan? Emangnya semua boleh jadi mujtahid? Ya, nggak asal saja. Ini kan pendapat. Ini mazhab kami. Coba mazhab gitu ya. Coba lihat para imam mazhab itu kan punya metodologi. Ya. Mazhab itu bukan sekedar pendapat. Saya punya pendapat begini, ini mazhab saya. Bukan. Ya. Bukan, nggak jadi mazhab. Mazhab itu harus ada metodologi. Ya, harus punya flow chart lah gitu ya, alur berpikir. Ya. Bagaimana cara membaca dalil. Nah, kalau orang liberal kan tidak membaca dalil, dia malah menolak dalil. Begitu ada Quran dibilangnya ini nggak berlaku lagi. Ini harus ditinjau ulang. Oh, ayat ini sudah tidak berlaku lagi. Ya, kalau metodologinya para imam mazhab kan nggak pernah begitu.
Mereka berusaha memahami dalil, ya bukan mengurangi dalil gitu ya. Nah, kelompok yang tradisional, tanda kutip sekali lagi ya, mereka melakukan glorifikasi terhadap sejarah pra-Islam di Nusantara. Sejarah Majapahit dibesar-besarkan. Ya. Makanya lucu kalau ada orang Islam masih besar-besarkan Majapahit. Ini maksudnya apa? Majapahit itu Muslim aja bukan. Ya. Kalau bukan Muslim, apa yang mau dibanggain? Ya. Apa yang mau dibanggakan? Dari sejarah bukan Muslim. Kakek kita bukan Muslim, terus kita bangga-banggain. Apa yang mau dibanggain? Nanti di akhirat kita nggak bareng dia. Ya. Apa yang mau dibanggakan dari Majapahit? Ya, Majapahit itu cuman mitosnya aja yang gede. Ya, nyatanya kan enggak. Ya, jangankan jauh-jauh lah. Nggak usah jauh-jauh lah persatukan Nusantara. Di Sunda aja nggak ada bekasnya. Ya, Majapahit itu hampir nggak ada bekasnya sama sekali. Ya, nggak ada buktinya dia pernah menguasai. Kalaupun menguasai, statusnya penjajah. Ya. Di babat-babat Melayu ceritanya semua kayak begitu. Majapahit itu datang minta upeti. Ya, bukan datang dia membangun persahabatan, membangun peradaban, tidak. Mempersatukan, tidak. Ya, tidak pernah ada cerita Majapahit kayak begitu. Kenapa Majapahit dibesar-besarkan? Karena supaya tidak besarkan Islam. Ya. Mencitrakan Islam sebagai ajaran asing yang mengancam tradisi dan kepercayaan nenek moyang. Ini yang bikin kitab Darmo Gandul Gatoloco tuh. Darmo Gandul Gatoloco itu bacaannya pakai bahasa Jawa gitu ya. Diceritakan bahwa ada orang Jawa tuh merasa terancam sama agama Nabi Muhammad SAW. Agama Islam. Ya. Terkesan seperti itu. Islam tuh agama yang jorok, agama yang kotor, agama yang jahat, segala macam gitu ya. Seolah-olah orang Jawa tersinggung. Ya, orang Jawa tuh merasa terancam sama Islam. Ya, padahal ketika kitab itu ditulis, mulai beredar, Jawa tuh udah Islam, udah terislamisasi. Jadi ini adalah upaya mendeislamisasi Jawa. Ya, Jawa tuh sebenarnya sudah Islami, sudah terislamisasi. Ya, tapi ada upaya-upaya menjauhkan Jawa dari Islam. Ya, dan di beberapa tempat cukup sukses. Ya, nah itulah. Ada teman saya yang ahli sekali soal ini, Mas Susianto ya. Susianto, silakan di googling namanya Susianto gitu ya. Cari aja tulisan beliau tentang Darmo Gandul Gatoloco. Dia punya blog sendiri gitu ya. Dibaca aja bagaimana dia mengungkap bahwa Darmo Gandul Gatoloco ini sih karangan orang Kristen, orang Belanda ya. Tapi dia membayar orang barangkali untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ada nilai-nilai yang hanya ada dalam agama Kristen, tapi dimunculkan di situ. Seolah-olah itu adalah nilai-nilai orang Jawa. Ya, nanti simbol-simbolnya kelihatan di situ. Ya. Mendorong sinkretisasi ajaran Islam dan kepercayaan primitif. Ya, Islam itu disinkretiskan dengan ajaran-ajaran nenek moyang, ajaran-ajaran yang tidak Islami. Ya, ngasih sesajen sampai sekarang masih ada gitu kan. Ya. Membangun maka dengan cara kayak begitu orang merasa asing dengan Islam, sehingga seolah-olah Islam itu yang baru gitu. Padahal bukan baru, kita udah lama, ya, sudah lama. Tapi orang-orang ini berusaha gitu ya. Mereka berusaha membangun asobiah kedaerahan, ya, ya. Oh, saya orang Islam, tapi sebagai orang Jawa saya bla 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 gitu ya. Ada tapinya gitu, nggak enak gitu ya. Nah itu nggak bisa diterima dalam Islam. Ya Islam ya Islam, ya. Kalau ada tradisi daerah kita yang tidak melanggar Islam, ya silakan, nggak masalah, ya, nggak masalah gitu ya. Saya orang Islam, ya, saya suka gudeg, ya nggak masalah. Ya nggak masalah, bebas, ya. Saya orang Islam, tapi kalau mau bikin apa-apa harus cek primbon dulu. Nah itu yang masalah, ya, itu jadi masalah, ya. Jangan sampai harinya hari yang tidak baik. Wah itu masalah besar dalam akidah gitu ya. Ada hari yang tidak baik, ya. Mengurangi pengaruh bahasa Melayu ini sekarang kita nggak begitu terasa, tapi kalau dulu terasa sekali rupanya. Ya, dulu bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Ya, tiba-tiba ada usaha-usaha untuk memasukkan lebih banyak serapan dari bahasa Sanskerta. Ya, padahal bahasa kita bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu itu dekat sekali dengan Islam, ya, dengan bahasa Arab. Ya, kalau teman-teman pergi umroh ya, sekali-sekali mampir di Masjid Nabawi itu banyak halakoh-halakoh belajar baca Quran ya. Sekali-sekali mampir dan ikutin. Ya nggak apa-apa, nggak bisa bahasa juga nanti, nggak bisa bahasa Arab juga nanti dia kasih tahu, suruh baca Al-Fatihah gitu ya. Nah, kita baru baca basmalah itu dikoreksi, oh, salah gitu ya. Bacanya begini yang benar diajarin gitu ya. Nah, syekh-syekh yang ngajar itu ya, ya ada salah seorang yang pernah bilang ke saya gitu ya.
orang Indonesia tapi yang kerjanya di sana di Masjidil Haram ya. Dia cerita Syekh di sana tuh lebih suka ngajarin orang Melayu. Karena orang Melayu tuh lebih gampang dibimbing lidahnya sampai bisa bahasa Arab. Ya, lebih gampang ya ketimbang orang India. Padahal kalau kita lihat geografi lebih dekat India daripada kita ke Arab kan. India tuh lebih dekat. Ya, kalau zaman dulu naik pesawat, naik kapal mampirnya ke sana, ke India gitu ya. Nah, itu lebih dekat, tapi lidahnya nggak dekat. Lidah orang Melayu lah yang paling dekat sama lidah orang Arab. Jadi mengoreksi bacaan orang Melayu itu lebih mudah daripada orang Eropa, orang Afrika, orang India. Ya, paling mudah orang Melayu. Ya. Jadi ada upaya di situ menjauhkan kita dari pengaruh bahasa Melayu. Dulu bahasa daerah kita tuh ditulis pakai huruf Arab loh, Arab Melayu, Arab Jawi. Ya, tulisnya pakai huruf Arab. Ya, jadi lihat betapa dekatnya bahasa kita dengan bahasa Arab sebenarnya. Ya, nah kalau kita sekarang merasa kok kita kayak nggak kayak lupa sama sejarah itu ya karena kita dilupakan, dibuat lupa dari pertalian sejarah kita. Ya. Nah sekarang yang lebih ngenes lagi itu adalah Islamofobia melalui kisah fiksi. Ini paling ngeselin buat saya gitu ya. Penyebaran Islamofobia sering dilakukan melalui kisah-kisah fiksi. Hal ini bisa efektif tidaknya dua sebab berikut. Fiksi kayak apa sih? Kayak dulu ada video ambulans, ya ambulans lagi bawa korban musibah gitu ya, tiba-tiba diberhentiin orang karena lagi ada tahlilan. Stop, itu pasien yang dibawa agamanya apa? Adegannya kayak begitu. Kayak ada aja kejadian kayak gitu, padahal nggak ada. Padahal semua orang tahu kalau ambulans udah bunyiin sirene berarti lagi gawat, lagi bawa pasien, pasti disuruh lewat, gak bakal ditanya pasien agamanya apa. Ya. Yang kemarin apa? Lonceng, bunyi lonceng dikejar-kejar, padahal tukang es gitu kan. Ya, ada kejadian kayak begitu? Gak ada. Ya, gak ada kejadian kayak begitu. Ya. Ada film lagi muslimah berantem ya, perempuan mau perempuan lalu ditarik cadarnya gitu ya. Seolah yang bercadar ini teroris harus diusir dari Indonesia, dari Nusantara gitu ya. Ini film-film fiksi semua, bohong-bohongan semua. Ya, atau sinetron tukang bubur naik haji yang sering saya jadikan contoh ya. Haji Muhyiddin gitu ya. Tiap hari sholat 5 waktu di masjid tapi gibah, ria, fitnah, hasad ada semua. Itu fiksi. Gak ada yang benar itu. Ya, gak ada yang benar. Tapi gara-gara ada film-film kayak begitu orang mengira benar gitu. Ya ini ngeselin banget gitu ya. Kalau dulu ada perempuan berkalung sorban dikritik keras sama Pak Taufik Ismail. Ya, film Tanda Tanya juga kayak begitu semua, fiksi semua. Ya, tapi dari fiksi itu ya ternyata banyak yang terpengaruh juga, nggak sedikit. Ya, terpengaruh. Nah, kenapa bisa terpengaruh? Setidaknya karena dua hal. Minimal karena dua hal ya. Bisa jadi teman-teman bisa nambahin sendiri. Ya. Yang pertama adalah para penikmat kisah tersebut di Indonesia nih memang mengharapkan hiburan dan karenanya tidak siap bersikap kritis. Ya, jadi emang yang pengen dihibur ya. Ya, nonton ke bioskop tuh pengen dihibur. Jadi nggak kritis. Kalau dipikir lagi, kalau setelah dipikir-pikir lagi, iya juga ya kan nggak ada kejadian kayak begitu. Ya, mana ada yang kayak begitu. Ya biasanya orang sholat 5 waktu di masjid kayak Haji Muhyiddin, biasanya akhlaknya bagus semua. Kenapa di situ jadi hancurnya kayak begitu? Bahwa ada kekurangannya iyalah manusia gitu ya. Tapi kalau kurang semua gitu ya, masa Haji Muhyiddin itu kan semuanya kurang tuh kayaknya tuh ya. Semuanya akhlaknya tuh kurang di semua sisi gitu. Ya. Tapi padahal 5 waktu sholat di masjid. Ya, kenyataannya nggak ada. Ya. Fiksi yang paling ngeselin fiksi apa coba? Ya fiksi apa? Fiksi Twitter ya. Jadi ada aja akun-akun Twitter ya, akun anonim gitu ya, tiba-tiba yang cerita gitu. Wah, dulu saya datang ke mana gitu ya, gara-gara nggak pakai jilbab, diplototin sama ibu-ibu di sebelah saya. Disalutin sama yang sebelah-sebelahnya tuh. Ya ampun, itu teror itu radikal sekali, itu intoleran sekali. Padahal akunnya anonim. Ya, nggak ada bukti. Ya, nggak ada bukti itu pernah terjadi dan kita tahu sehari-hari nggak ada terjadi kayak begitu kok. Nggak pernah terjadi hal seperti itu. Ya, nggak pernah terjadi. Tapi ya fiksi. Ya. Nah, salah satu alasannya karena tidak kritis. Yang kedua, karena kita terpapar dunia maya dalam keadaan lemah literasi. Ya, sehingga kita punya efek samping. Ya. Efek sampingnya apa? Lemah literasi, nggak bisa ngecek. Ya, nggak biasa ngecek. Ya, belum apa-apa main share, belum apa-apa main broadcast pulang, belum apa-apa main forward. Ya. Kemudian kita terputus sama dunia nyata. Itu efek samping dari dunia maya tuh.
Ya kadang-kadang orang terlalu lama di dunia maya, dia lupa sama dunia nyata. Ya, di dunia maya galaknya kayak harimau, di dunia nyata padahal cuma kucing. Ya, banyak yang kayak begitu. Ya, nah, orang lupa sama dunia nyata, lupa bahwa di dunia nyata nggak ada yang kayak gitu di Indonesia. Intoleransi kayak gitu nggak ada, nggak terjadi. Ada juga orang Islam yang digituin. Ya, yang melarang umat Islam berjilbab tuh banyak banget. Ya, tapi nggak pernah diekspos. Ya. Nah, pembantaian di Ambon gimana tuh? Kalau dijadiin cerita, dijadiin film boleh nggak tuh? Ya, padahal itu kenyataan tuh, ya kenyataan betul. Ya, pembantaian di Poso gitu ya, nah, nggak pernah terjadi pembantaian pada umat lain, yang terjadi pada umat Islam aja. Ya. Nah, tapi tiba-tiba yang jahat tuh kita aja gitu. Ya. Nah ini terakhir ya, slide terakhir, udah agak lewat saya waktunya nih ya, 10 menit lewat ya. Akibat Islamofobia. Ya. Apa sih tujuan akhir dari Islamofobia ini? Kenapa sih kita diarahkan ke Islamofobi? Ya. Nah, bangsa penjajah dulu tuh berusaha menceraikan Islam dengan Indonesia. Karena mereka tahu Islam itulah sumber kekuatan bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Hal ini diakui baik secara eksplisit maupun implisit oleh para sejarawan dan akademisi barat yang meneliti Indonesia. Ini yang udah saya sebutkan tadi namanya ya. MC Rickles, George Martin Cahin, Harry J. Benda, dan lain-lain. Ya, mereka semua mengakui kok kekuatan bangsa Indonesia itu Islam. Ya, Islam itulah yang bikin mereka melawan. Ya, karena Islam itu sifatnya tadi, iman mereka itu teruji dengan perlawanan. Ya, kalau lihat kemungkaran itu lawan. Ya, maka orang Islam itu kuat. Ya, kuat. Kalau mereka dijauhkan dari Islam, dimurtadkan, disekulerkan atau dinativisasikan, maka mereka jadi lemah. Ya, nah, jadi lemah. Nah, itulah tujuannya Islamofobia, supaya melemah, supaya mereka lepas dari Islamnya. Walaupun lepas itu bukan berarti keluar dari Islam, mungkin masih Islam, ya, tapi selalu paranoid sama Islam. Ya, takut lihat orang berjilbab, takut lihat orang bersorban, takut dengan takbir. Ya, takbir takut gitu ya. Orang macam apa yang takut takbir? Ya orang jahat lah gitu ya. Gak mungkin orang baik takut sama takbir gitu ya. Emang sholat dia pakai apa kalau bukan pakai takbir? Ya. Nah, dengan tanpa Islam maka Indonesia dalam keadaan sangat rentan dan dapat dengan mudah didominasi oleh kekuatan asing. Itu tujuannya. Ya. Kenapa saya pakai foto ini aksi 212 kan? Ya, kenapa saya pakai foto ini? Aksi 212 itu menunjukkan kekuatan umat Islam. Ya, kekuatan umat Islam. Ya. Sekarang lihat orang Islam bisa kumpul di sini tanpa dibiayai. Masing-masing bayar sendiri, ya datang sendiri. Sampai di sana ada yang lapar nggak? Nggak ada. Nggak ada yang lapar, nggak ada yang haus. Lihat rumput, nggak ada yang diinjak. Ya, nggak ada yang diinjak. Ya. Jadi sebenarnya umat Islam itu adalah umat yang bisa diharapkan di Indonesia ini. Ini loh manusia yang bisa diharapkan oleh Indonesia itu yang kayak begini. Ya, yang kalau mereka mau berjuang, mereka datang sendiri, mereka dengan ongkos sendiri. Dari manusia macam kayak ginilah perjuangan bisa dilakukan. Ya, kan setelah 212, 2 hari kemudian ada 412. Ya, ada aksi 412. Ya, aksi 412 yang datang karena dikasih amplop, sampai sana kencing sembarangan. Mau berharap sama orang Indonesia yang kayak gitu? Apa mau yang kayak begini? Ya, sorry aja gitu. Ya, sorry aja, bukan nama yang sono. Sama yang ini harusnya kita berharap. Ya, Indonesia itu bisa berharap sama umat yang ini, yang kumpul di 212 itu. Ya, kalau saya jadi pemimpin, saya akan mendekati mereka. Ya, kenapa? Karena mereka ini terbukti bisa teratur walaupun nggak diatur. Ya, ada pengaturnya, ada gitu. Maksudnya ada keamanan pada saat hari itu kan. Tapi keamanan kan sedikit sekali dibandingkan dengan umat yang datang. Tumpah ruah kayak begini. Jutaan orang datang kayak begini, sementara yang mengamankan cuma sedikit, panitianya cuma sedikit, relatif sedikit dibanding pesertanya, ya. Dan kita panitianya nggak punya pentungan, nggak punya stun gun gitu ya, nggak punya senjata gitu ya, nggak punya apalah gitu ya untuk mengamankan massa, tapi nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang ngamuk-ngamuk. Kita sholat Jumat kehujanan, nggak terjadi apa-apa tuh, nggak terjadi apa-apa. Jadi apa alasan takut sama yang kayak begini? Takut sama umat Islam. Umat Islam yang baik-baik ya. Yang baik-baik nih kumpul jutaan orang, rumput aja nggak keinjak. Bayangin. Ya, rumput aja nggak keinjak. Bentrokan nggak terjadi. Kerusuhan nggak terjadi. Kalau ada rusuh, umat yang lain barangkali nggak tahu nih. Umat Islam yang mana? Umat Islam yang hancur, yang rusak, yang berantakan. Itu juga ada. Ya. Tapi kenapa bencinya sama yang ini? Itu pertanyaan saya gitu ya. Kenapa benci sama yang ini gitu? Ya, bahwa ada muslim yang jahat, yang rusak gitu ya, ada
yang gara-gara sepak bola aja bunuh-bunuhan ada, tapi bukan yang ini. Kenapa dibikin ketakutan sama yang ini? Ya. Nah ini berarti benar-benar itu ada industri, ini rekayasa. Ini rekayasa, bukan terjadi secara alamiah. Ya, kalau alamiah orang pasti pakai akal sehat, pasti orang tahu bahwa 212 tuh nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi, artinya nggak terjadi kekacauan sama sekali gitu ya, nggak ada alasan untuk takut sama yang itu. Ya, tapi kenyataannya kita lihat sampai sekarang. Ya, padahal saya kembalikan kepada moderator. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz ya materinya. Nah, selanjutnya buat teman-teman kita bakal ada sesi tanya jawab. Nanti buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya setelah diizinkan. Yang pertama Kang Reski ya. Gimana Kang Reski? Ya, punten izin nanya. Ya. Baik, bismillah Ustaz, mohon izin nggak bisa on cam karena lagi tidak konsen Ustaz. Nanya Ustaz, ini pembicaraan aku sih, tapi menarik banget. Tadi kan Ustaz bilang bahwa kemungkaran itu kan kita lawan dengan tangan jika kita mampu, jika tidak bisa dengan ucapan kita, dan jika tidak bisa dengan hati kita, tapi itulah selemah-lemahnya iman. Nah, kalau konteksnya kayak gini Ustaz, misalkan kita ngekos nih, tapi ngekosnya itu adalah orang-orang yang boleh campur. Nah, sedang campur itu nggak ada aturannya, apakah sudah nikah atau belum. Nah, berarti kan secara tangan, kita melakukan kuasa kita sebagai tetangga kosannya adalah kita ngomong ke pemilik kosnya atau ngomong pada ketua RT-nya bahwa ini tidak suami istri, tapi mereka satu kamar dan seterusnya. Nah, jika itu sudah dilakukan, tapi tidak digubris sama pengelola kos atau sama Pak RT-nya, terus apa yang kita lakukan, Ustaz? Apakah kita, kan nggak mungkin kita gebrek dong. Ya misalkan kalau gebrek itu kan malah, mohon maaf nih, saudara-saudara kita FPI yang mungkin punya giroh yang tinggi, tapi malah itu dituduh sama yang tidak-tidak. Nah, jadi kalau konteksnya kayak gitu, Ustaz, bagaimana sikap terbaik kita, Ustaz? Ya, gini. Itu semua itu pertanyaan yang ini ya, itu pertanyaan yang tergantung sangat teknis. Antum belum menjelaskan semuanya sebenarnya gitu. Pertanyaannya lebih tepatnya adalah antum bisa ngapain? Itu pertanyaannya gitu. Sebatas apa kemampuan antum? Ya, mampu nggak pindah kosan? Itu kenapa nggak ada pertanyaan seperti itu? Itu perlu dipertanyakan itu. Ya kalau kita nggak mampu ngegerebek kita yang di penjara sendiri kan konyol sendiri gitu ya. Buat apa? Ya buat apa melakukan itu gitu? Atau kalau kita tinggal di Amerika gimana? Di Amerika bisa menghindari zina, menghindari tetangga berzina maksud saya gitu ya. Kita tinggal di apartemen kanan kiri itu pezina semua gitu. Gimana coba? Nggak bisa kan? Ya. Tapi kita bisa pindah. Ya kita bisa pindah. Kalau antum di Amerika nggak bisa menghindari teman kosan, tidak antum mau pindah kemana saja, ya itu zina udah jadi kultur di situ biasa-biasa aja gitu ya. Nah berarti nggak bisa pindah. Ya atau mau bikin rumah sendiri ya kemahalan. Orang Amerika aja banyak yang nggak punya rumah kan. Biasanya punya apartemen doang, nyewa itu juga gitu ya. Nah kalau kayak gitu kan nggak mungkin pindah ya. Maka terpaksa ya semalamanya iman. Ya, tapi pertanyaannya kalau di Indonesia gitu ya, emang kita di mana sih sampai nggak bisa pindah? Ya, apa betul nggak bisa pindah? Ya, itu kan bukan hanya campur tapi benar-benar bebas itu kos-kosan bebas itu ya. Ya, kos-kosan yang mengerikan sekali kalau menurut saya gitu ya. Bisa pindah nggak? Rela nggak hati kita ngelihat kayak gitu terjadi sehari-hari gitu? Ya. Nah, atau kita perlihatkan kalau nggak bisa pindah, kalau memang cuma di situ doang tempatnya gitu ya, paling nggak perlihatkan dengan hati tadi, ya. Berarti kita jangan kumpul sama mereka, sama orang-orang itu, ya. Kumpul aja sama yang benar, sama yang normal gitu ya. Ya jangan terlalu lemah gitu sehingga seolah-olah kita memilih tidak diam. Yang pilihan yang ketiga tolak dengan hati itu bukan diam loh. Tolak dengan hati itu bukan diam, ya. Tolak dengan hati itu berarti cuma bisa menguasai diri sendiri saja. Ya, menguasai diri, kita nggak bisa nyuruh orang lain, nggak bisa nasihati orang lain. Kalau kita nasihati kita takut gitu ya. Kalau kita pakai tangan nggak mungkin. Ya, kalau pakai tangan, kalau menurut saya sih, kalau pilihannya pakai tangan ya dalam kasus itu adalah kita laporin ke polisi gitu misalnya. Tapi kalau kita ngelaporin yang kayak gitu di kosan kita, jangan kita juga nggak bisa ngekos lagi di situ besok-besoknya gitu ya. Karena bapak kos kita juga akan kesel sama kita gitu ya. Kalau alam sawab kita nggak tahu kasusnya gitu ya. Sekarang pertanyaannya yang paling simpelnya gitu aja. Antum mau bisa bertindak sejauh apa? Ya, bisa bertindak sejauh apa? Apa nggak mungkin nggak ada opsi kita pindah? Ya? Kalau menurut saya daripada menyaksikan kayak begitu setiap hari mendingan pindah. Ya.
Karena zina itu perbuatan keji ya, perbuatan keji mengundang azab Allah. Kalau azab Allah turun kita kena juga. Ya, jadi jauhilah yang kayak begitu. Ya, jauhi tempat-tempat orang-orang seperti itu gitu ya. Kita harus punya kita harus mengupayakan supaya kita nih harus selalu punya pilihan gitu. Jangan sampai kepepet nggak punya pilihan. Ya, jangan sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, kita harus selalu punya pilihan. Ya, kadang-kadang saya suka sedih kalau ada orang bilang saya kerja di tempat kayak begini, saya nggak bisa berhenti. Ya, saya nggak bisa memaksakan dia harus berhenti. Ya, tapi saya berharap orang Islam tuh punya harga diri, ya, dan mempersiapkan diri supaya selalu punya pilihan gitu. Ya, kalau pekerjaan dia nggak bagus harus bisa berhenti. Ya, harusnya bisa berhenti, harusnya gitu ya. Saya nggak bisa mengharuskan, ya, nggak bisa mengharuskan karena orang perlu makan gitu ya. Tapi harusnya orang Islam tuh punya pilihan. Ya, jangan mau dipepet melulu gitu. Ya, kita terpaksa kayak begini, terpaksa kayak begitu. Ya, saya khawatir kita terlalu gampang memberikan label terpaksa. Itu yang saya khawatirkan gitu ya. Jangan sampai terlalu gampang bilang saya terpaksa, padahal nggak dipaksa. Ya, padahal bisa cari tempat lain. Ya, kalau menurut saya kalau kos-kosan kayak gitu mendingan pindah. Ya, itu udah paling bener dah. Ya, tapi walau misal ya kita lihat kondisinya seperti apa. Ya. Betul? Siap, Ustaz. Jazakallahu khairan. Oke. Nah, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan Ustaz, dari Mardiansa dan mungkin senada ya dengan pertanyaannya dari Arif Bahrudin. Pertanyaannya, bagaimana kita menyadarkan orang yang sudah terlanjur menjadi fobia dengan Islam? Dan berkaitan pula dengan Islamfobia, sebenarnya untuk kita mencek informasi itu valid atau bukan, dalam artian, oh ini informasi Islamfobia nih, atau memang apa adanya gitu, itu seperti apa? Bagaimana Ustaz? Fobia itu kan ketakutan yang tidak beralasan, ketakutan yang berlebihan. Kalau ketemu singa lalu takut, itu wajar, bukan fobia. Gitu ya. Tapi kalau ketemu kecoa lalu lari 100 meter sprint, nah itu lebay, itu fobia namanya. Ya. Kalau kita berdiri di lantai 100, ya, di tepi lantai 100 di pinggirannya gemeteran, itu wajar. Gitu ya. Tapi baru di lantai 1, lantai satu setengah gitu ya, di lantai 2 lagi, lantai 2 berdiri udah lemes gitu ya, itu fobia ketinggian. Jadi fobia itu ketakutan yang tidak rasional. Ya. Terapinya ada gimana? Terapinya adalah buat dia jadi rasional lagi. Ya, ajarkan dia cara berpikir yang benar. Ini masalah logika aja. Kayak gitulah. Ya, Islam tuh berbahaya kalau diterapkan di Indonesia. Lah, Indonesia 90% Islam. Ya, apa berbahayanya gitu? Kalau Islam tuh berbahaya, Indonesia ini udah hancur dari dulu. Nah, itu logika gitu ya. Ya, tapi ada catatannya satu lagi. Tapi seluruh masyarakat. Ya, tapi kalau apa ya? Saya selalu mengatakan begini, tapi yang antum hadapi itu manusia dewasa. Mereka harus memilih juga untuk menerima hidayah. Ya, kadang-kadang ada orang dikasih argumen kayak logis kayak apapun dia nggak terima juga. Gitu. Ya, karena ini bukan masalah logika lagi, ini udah masalah hawa nafsu. Ya, pokoknya buat dia Islam harus salah. Ya udah, kalau kayak gitu mau gimana lagi? Ya, jadi maksud saya adalah kita berikhtiar, kita harus berikhtiar. Ya, tapi jangan terlalu kecewa kalau ternyata nggak bisa. Nanti kalau udah disampaikan semua logika yang benar, tiba-tiba nggak mau diterima juga, jangan bilang, wah Ustaz Akmal berarti bohong gitu ya. Bukan bohong gitu ya. Tapi emang yang antum hadapi itu manusia dewasa. Manusia dewasa itu bisa memilih. Memilih mau pakai logika apa enggak gitu. Mau lihat realita apa enggak. Kalau masih kekeh dengan impiannya, dengan khayalannya sendiri, dengan fantasinya di Menara Gading misalnya gitu ya, mau kekeh dengan apa ya? Dengan maunya dia sendiri ya, dia nggak peduli sama realita, ya mau gimana lagi ya. Nah itu ya, jadi usahalah kembalikan logika dia dengan benar, ya ajak dia berpikir rasional gitu ya. Tapi kalau nggak bisa juga jangan kecewa-kecewa banget. Namanya juga fobia itu udah di luar logika, udah nggak rasional ya, udah nggak masuk akal gitu ya. Seperti saya bilang tadi, lihat kecoa larinya kayak lihat singa, itu nggak masuk akal ya. Walaupun emang kecoa itu nyeselin gitu ya, apalagi kalau udah terbang gitu ya, bener gitu ya. Tapi nggak segitu takutnya sampai kayak lihat singa kan, ya. Kalau lihat singa ketakutan itu wajar, ya wajar. Pawang singa aja kalau ketemu singa juga waspada gitu, nggak sembarangan gitu ya. Kalau singa yang udah dia pelihara dari kecil sih mungkin dia tenang, tapi kalau singa baru ketemu di jalan, pawang singa pun ya nggak main-main, ya nggak datang dengan tangan kosong gitu ya. Nah, jadi bedakan fobia dengan ketakutan biasa, itu udah nggak biasa. Ya, artinya kita berusaha mengembalikan akal dia. Ya, tapi kalau dia memilih itu tidak menggunakan akal, nah itu masalah lagi.
ya. Jadi nggak usah terlalu kecewa kalau akhirnya dia nggak mau percaya. Tapi kalau di dunia maya sekarang nih gitu ya, kadang-kadang orang bertanya kayak gitu, kesimpulannya, oh kalau gitu nggak usah berdebat aja sekalian Ustaz gitu ya. Kayak kita nggak bisa menyadarkan orang juga gitu ya. Kayak kami di Indonesia Tanpa Jil, kita berusaha menyadarkan orang jil, kira-kira ada yang sadar nggak? Nggak ada yang sadar itu. Ya nggak ada yang sadar. Kenapa? Mereka udah dapat duit dengan cara kayak begitu. Gimana mereka mau tobat? Susah. Ya, saya nggak bilang nggak mungkin, tapi susah gitu. Ya, terus buat apa dong kita berjuang supaya orang lain nggak ikutan jil? Itu masalahnya. Ya, supaya penontonnya ini ngerti bahwa dia ini orang nggak beres, gitu ya. Jadi perjuangan kita ini pada akhirnya berguna juga, bermanfaat juga, bukannya nggak ada manfaatnya gitu ya. Kita berdebat sama orang, ya kita berusaha menyadarkan orang, barangkali yang kita berusaha sadarkan si A, tapi yang menyimak jangan-jangan si B, si C, si D, si E ya, gitu ya. Ini kan bukan di dunia maya juga, di dunia nyata juga bisa kayak begitu, ya. Kita berdebat di kosan sama si A, tapi yang dengar banyak. Si A-nya nggak berhasil kita sadarkan, tapi yang lain ternyata tercerahkan sama omongan kita, ya. Jadi jangan kecil hati gitu ya. Saya cuma mengatakan pokoknya jangan kecil hati, ya. Jangan kecil hati kalau ternyata argumen kita nggak dipedulikan, ya. Walaupun kita sudah logis, kita sudah sangat masuk akal argumennya gitu ya. Kalau orang nggak mau pakai akal, ya mau gimana lagi, ya. Nah itu ya. Nah gimana cara cross check sebuah informasi apakah Islamofobia atau bukan gitu ya. Ya yang paling gampang logika, ya logika ini yang harus kita tajamkan gitu ya. Ya harus kita uji, ya. Uji pernyataan-pernyataan kayak begitu gitu ya. Misalnya Islam tuh teroris gitu ya. Uji aja dengan realita gitu ya. Uji dengan realita. Kira-kira kondisi dunia sekarang kayak apa sih? Umat Islam tuh banyak jadi pelaku apa jadi korban gitu ya. Nah, makanya kita literasinya harus bagus ya. Kayak si Nathan Lin tadi gitu ya yang saya ceritakan bukunya tadi Islamofobia tadi, kan dia riset, dia lihat gitu ya. Loh, harusnya setelah peristiwa 9/11 kepercayaan rakyat warga Amerika Serikat pada Islam tuh serendah-rendahnya. Tapi ternyata enggak, ya. Justru 9 tahun kemudian lebih rendah lagi. Ya, kenapa? Padahal selama 9 tahun kemudian hanya 9 kasus. Korbannya cuma 33. Korban pembunuhan totalnya 150.000. Gak logis, ya. Berarti pasti ada rekayasa. Ya, pasti ada rekayasa, ya. Logikanya harus ditajamkan ya. Kayak dulu saya dapat berita, dapat data gitu ya, hasil penelitian PBB. Ternyata Finlandia itu negara paling bahagia sedunia. Ya, negara paling bahagia. 10 negara yang paling bahagia, 8 kalau nggak salah di Eropa, tidak satupun di Indonesia, di negara Islam. Ya, ya pastinya saya penasaran juga dong, apa betul orang Finlandia bahagia? Ya, gimana caranya? Putar otak lah. Ya, lalu kita cari aja data tingkat bunuh diri. Ternyata tingkat bunuh diri Finlandia jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Ya, jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Berarti apa? Dia nggak paling bahagia. Ya, berarti ini salah nih. Ya, salahnya di mana? Ternyata salahnya di parameter kebahagiaan menurut PBB adalah penghasilan. Pokoknya hal-hal sifatnya materi semua. Nah, di situ kita salahnya dia. Gitu ya. Logika itu bisa mengantar kita pada yang benar mana gitu ya. Jangan cuma terima saja Finlandia negara paling bahagia. Nggak ada negara Islam yang bahagia. Terima aja gitu ya. Apa iya gitu ya. Apa iya ya. Negara maju apa sih sekarang Amerika Serikat dibilang negara maju, Indonesia negara berkembang gitu ya. Tapi coba lihat parameternya apa? Uang ya, per kapita gitu ya. Itu aja ya. Sementara Amerika Serikat sampai sekarang masalahnya masih primitif tuh apa? Rasisme ya. Nah, dari segi apa kita menilai? Ya, apakah kita harus merasa bahwa kita ini ketinggalan dari Amerika Serikat dalam segala hal? Ya, nah kita harus uji dengan logika. Ya, gitu caranya ya. Tapi tentu saja ya, sekali lagi literasi kita harus bagus. Memang sekarang nih yang menurut saya si malakama bagi umat Islam tuh literasi sih. Ya, susah gitu mau membangkitkan kondisi umat kalau literasinya masih begini-begini saja. Ya. Betul. Baik. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan saya pertanyaan dari Rodi Hadiah dan sekaligus Denny Satria Putra ya. Ini senada saya. Jadi pertanyaannya sebenarnya bagaimana kita seharusnya menyikapi para pengusung Islamofobia ini sehingga kita supaya bisa berjamaah gitu ya. Jadi penyikapan kita kepada mereka itu seperti apa? Karena di satu sisi juga ada industri film ya sebagai contoh yang memang memasukkan para santri-santri yang masukin ke tempat ibadah lain gitu kan secara tidak langsung ya
Ini perang pemikiran lah. Nah, bagaimana penyikapan kita seperti itu kepada orang memang terang-terangan pun secara halus seperti industri film ini? Bagaimana kita mencegahnya? Bagaimana kita bersikap seperti itu, Ustaz? Ini kan babnya Ghazul Fikri ya. Ini kan babnya Ghazul Fikri, perang pemikiran, serangan pemikiran. Bagaimana menyikapi serangan? Ya serang balik. Namanya Ghazwah, namanya perang gitu. Ini makanya saya selalu di mana-mana saya menyampaikan bahasan soal Ghazul Fikri ya. Orang banyak lupa Ghazwah itu perang loh. Perang itu jangan cuma diperangin, jangan cuma diserang melulu, tapi serang balik dong. Ya. Jadi bagaimana sikapnya? Sikapnya adalah kita melawan. Melawan itu bukan kita tonjokin orang yang enggak, ya kita balas argumen dia. Enggak logis gitu. Ya enggak logis, jawab aja gitu. Ya. Islam ini tidak kompatibel buat Indonesia gitu ya. Islam ini gak kompatibel buat Indonesia. Bilang aja Indonesia tuh udah Islam dari dulu. 90% udah Islam. Ya. Siapa yang ada teori mana yang ada maksud gitu ya. Makanya literasi kita harus bagus ya. Kita kasih tahu. Ini orang barat aja semua tahu kok. Indonesia itu Islam gitu. Ya, yang lain bukan yang nggak ada, tapi nggak signifikan. Ya. Itu harus kita bicarakan. Ya. Masalahnya kita nggak punya. Makanya kalau saya bahas Ghazul Fikri, saya ceritakan Ghazwah itu perang gitu ya. Salah satu kelemahan kita adalah kita lupa bahwa kita boleh menyerang balik loh. Ya. Nah, ini bagian dari Ghazul Fikri, kita belum apa-apa disuguhin cerita Taif melulu gitu ya. Seolah-olah semua masalah diberesin dengan kisah Taif. Jadi semua harus dimaafkan. Emang Nabi memaafkan semua orang? Tidak. Ya dalam kasus Bani Qainuqa, Bani Quraizoh gimana? Tidak dimaafkan. Ya, Bani Qainuqa diusir semua, Bani Quraizoh malah dieksekusi laki-laki dewasanya semua. Ya, tidak dibebaskan begitu saja. Ya, kenapa? Ada bedanya, ada beda kasusnya. Saya nggak akan cerita di sini gitu ya. Intinya nggak sama. Ya, Abu Jahal malah didoakan di depan Ka'bah supaya dapat azab ya sama Rasulullah SAW. Dan doanya itu dengan suara keras. Makanya orang tahu. Ya, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, 7 orang Quraisy itu didoakan dapat azab. Ya, ternyata mendoakan orang dapat azab itu boleh loh. Tapi nggak semua orang, ya, nggak semua musuh, ya. Yang kalau yang levelnya kayak Benyamin Netanyahu, korbannya udah banyak, Bashar Assad korbannya puluhan ribu, kira-kira doa apa yang pas buat dia? Doa dapat hidayah apa doa dipercepat azabnya? Ya, kira-kira mana yang lebih pas ya? Ini tergantung kita baca Sirah Nabawiyahnya sejauh apa, selengkap apa. Jangan-jangan kita bacanya Taif doang gitu ya. Ini contoh bagaimana umat Islam ini dibikin lemah gitu, dibikin takut melawan. Nggak berani melawan atau merasa nggak berhak melawan, ya itu berbahaya sekali. Ya, nah, secara sederhananya adalah ya Islamofobia harus dilawan, ya bukan didiamin aja, ya supaya kita tetap istiqomah. Iya, sekarang gini, iman itu harus dipelihara. Ya, kalau dikatakan man ra'a minkum mungkaran, kalau lihat kemungkaran depan mata, cegahlah dengan tangan. Kalau enggak tolak dengan lisan, kalau enggak tolak dengan hati, dan setelah itu semalamanya iman. Ya kan kalimatnya begitu ya. Kalimatnya begitu. Sekarang iman itu kan naik turun. Kalau kita diemin aja tuh iman, ya lama-lama hilang. Diemin aja, ya. Oleh karena itu semua yang terjadi di sekitar kita itu adalah latihan buat iman kita, ya. Ibadah tuh latihan buat iman kita. Mencegah kemungkaran itu latihan juga gitu ya. Jadi kalau kita nggak melakukan itu nahi mungkar, kita nggak amar ma'ruf, nggak nahi mungkar, iman kita lama-lama lemes, ya, lemes, ya. Nah kalau pengen istiqomah di jalan yang benar, jangan diam-diam aja, lihat kemungkaran bergerak, ya, lihat ada kebaikan dukung, ya. Nah, kalau kita terbiasa berdiam diri, nggak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan mati sebagai Muslim, ya, nggak ada yang bisa jamin. Ya, iman itu harus dilatih, ya, harus dilatih kayak otot aja gitu, harus dilatih terus gitu ya. Kalau didiamin malah loyo, ya, malah sakit-sakitan badan, ya. Betul. Baik Ustaz. Nah, terkait kalau kita ngomongin Ghazul Fikri Ustaz, karena ini perang, ada pertanyaan dari Ukhti Filah. Sebenarnya untuk umat Islam yang kemudian saling memusuhi satu sama lain ya karena perkara khilafiyah gitu, mengkotak-kotakan, oh lu tanah cingkrang, oh lu enggak, misalnya gitu, lu punah tuh enggak gitu. Apakah mereka termasuk yang rentan dihasut sama isu tersebut Islamophobia? Itu pertama Ustaz. Terus mungkin pertanyaan bonusnya dari Bang Gatse, sebenarnya kalau orang-orang kayak Pramadi Arya tuh boleh gak sih didoain dapat azab? Nah itu Ustaz, doa itu dulu. Kalau tadi terakhir? Yang terakhir, kalau misalnya kayak Pramadi Arya gitu Ustaz, kalau bisa didoain dapat azab tuh boleh gak sih? Iya. Ini
Ini Gatse nih pasien pertanyaannya paling garang nih. Ya, oke. Yang pertama tadi ya, orang yang saling bermusuhan gara-gara khilafiyah ini termasuk Islamofobia enggak? Enggak, itu beda bab. Ya, itu beda bab. Itu namanya babnya perpecahan. Tapi orang yang menyaksikannya, ya, orang awam yang menyaksikannya bisa terjerumus pada Islamofobia. Jadi takut, orang Islam jadi kayak begitu ya. Hijrah, kita kalau hijrah jadi kayak begitu ya. Padahal yang hijrah yang hancur cuma yang itu doang gitu. Yang lain mah enggak, pada baik-baik semua gitu ya. Ya, yang menyaksikannya, ya orang awam yang menyaksikannya bisa terdorong pada Islamofobia. Tapi kalau mereka sih kan bukan Islamofobia. Ya mereka yang berantem gara-gara isu khilafiyah gitu ya. Itu bukan fobia pada Islam. Mereka fobia sama saudara sendiri kalau itu mah gitu ya. Fobia sama saudara sendiri ya. Lihat panjang celana, udah hafal semua bab ceritanya gitu ya. Ya itu yang saya bilang gitu ya. Lihat orang 5 detik ya, kesimpulannya 5 bab. Nah, kayak begitu tuh fobia sama saudara, bukan fobia sama Islam. Mereka nggak fobia sama Islam, mereka menjalankan Islam kan. Mereka berusaha menjalankan Islam dengan baik ya. Tapi mereka fobia sama saudaranya sendiri gitu ya. Nah, itulah. Jadi bukan bab Islamofobia barangkali, tapi tidak kalah merusaknya memang. Ya, tidak kalah merusaknya ya. Tadi nyebut nama lagi sih, ini boleh didoain dapat azab gak gitu ya. Ya kalau merasa dizolimi kan begini loh. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa doa orang yang terzolimi itu nggak dihijab dari Allah gitu ya. Tidak ada hijab dari Allah. Artinya apa? Artinya orang yang dizolimi itu yang punya hak gitu. Yang punya hak gitu, itu masalahnya gitu ya. Makanya kita nggak boleh menzolimi orang gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, merasa dizolimi nggak sama dia gitu ya. Kalau Allah sudah kasih hak, apa hak saya untuk mencabut hak itu gitu ya. Ya silakan saja gitu ya. Tapi bagaimanapun kita nggak mendoakan azab dengan bermurah-murah ya, artinya menggampang-gampangkan saja gitu ya. Tapi kita cari yang betul-betul kejahatannya luar biasa gitu. Makanya tadi saya kasih contoh Benyamin Netanyahu gitu ya. Bashar Assad, Biksu Wiratu di Myanmar gitu ya. Yang kayak gitu apa doa yang pantas buat dia? Bukan dapat hidayah. Korbannya udah puluhan ribu. Abu Jahal aja nggak segitu korbannya. Ya karena populasi manusia dulu juga nggak sebanyak itu juga sih barangkali gitu ya. Tapi yang jelas yang kayak begitu sih wajar sih gitu ya. Dan lagi pula dia udah jelas yang dizoliminya siapa gitu ya. Kezolimannya juga levelnya nyawa gitu ya. Nah, kayak begitu mah udah jelas gitu ya. Nah, jadi nih, tapi sekali lagi memang adalah hak orang yang terzolimi ya untuk mengadu kepada Allah gitu ya. Jadi kalau merasa dizolimi, merasa agama kita dihina sama si fulan dan si fulan, ya hak Anda semua ya. Hak Anda semua untuk protes gitu ya. Protesnya sama Allah, ya itu sama aja berarti minta azab buat dia gitu ya. Padahal baik. Ya jadi itu ya Bang ya. Moga-moga terjawab. Nah, terus ada lanjut pertanyaan Kang dari Reski. Reski nanya, sebenarnya terkait nativisasi di daerah terpencil atau pedesaan gitu kan kita masih menemui banyaknya animisme atau dinamisme di daerah-daerah. Nah, untuk mereka yang kemudian bangun tempat ibadah mereka ya, biasanya penyembahannya lah ya, itu kan dilarang. Sebenarnya itu dengan melarangnya itu apakah suatu bentuk kemungkaran atau malah intoleran gitu? Seperti itu, Ustaz. Jadi tadi ya, maksudnya di saat kita melarang pembangunan tempat ibadahnya animisme itu, apakah itu bentuk nahi mungkar, Ustaz, atau sebenarnya malah bentuk intoleransi lah, seperti itu? Percayaan seperti animisme ya, saya pernah lihat berita ingin bangun tempat ibadah tapi dilarang ya. Sebenarnya itu dari dalam hukum, kalau saya nggak salah paham ya, dalam hukum Indonesia pun dibedakan antara agama sama kepercayaan ya. Jadi kepercayaan itu dianggapnya bukan agama ya, namanya bukan agama. Jadi sebenarnya itu dari hukum positifnya pun demikian ya. Dan inilah jebakannya, ini jebakan yang saya bilang tadi di salah satu poin tadi ya. Kita tuh dibikin merasa setara sama yang lain ya. Kepercayaan ini sebenarnya udah hilang tadinya ya, udah hampir nggak ada lagi pemeluknya gitu ya. Tapi kemudian diadakan diglorifikasi ya, dianggap eksotis, dibesar-besarkan sama penjajah. Penjajah itu membesar-besarkan aliran kepercayaan, makanya jadi kuat lagi gitu. Ya tadinya udah nggak kuat gitu ya. Ya sekarang bisa bikin tempat ibadah segala macam gitu ya. Nah, itu kan harus kita pertanyakan ya. Kalau dalam hukum kita sendiri dibedakan antara agama sama kepercayaan ya. Aliran kepercayaan itu boleh ada tapi nggak boleh mengajak orang beragama
Ya, orang beragama dia diseret ke sana gitu ya, nggak bisa gitu ya. Dan mereka nggak diberi kesempatan untuk mendakwahkan ajarannya gitu ya. Nah, ini yang lucu juga gitu ya. Kadang-kadang umat Islam ini dihajar pakai modernisasi. Ya, Islam tuh nggak rasional gitu ya. Masa sholat harus ngadap ke Ka'bah? Kenapa? Harusnya Allah kan di mana-mana ada, jadi kita boleh ngadap kemana aja. Giliran yang kayak gitu pakai rasional. Giliran bela kepercayaan pakai apa? Pakai hak asasi manusia. Padahal coba kalau pakai rasio untuk melihat aliran kepercayaan, ya kita akan melihat betapa tidak produktifnya ajaran-ajaran kayak begitu kan, ya. Nah jadi kalau menurut saya kayak begini nih udah difasilitasi dalam hukum kita kok, ya. Jadi memang tidak aliran kepercayaan itu setahu saya nggak bisa punya tempat ibadah, ya memang bukan tempat ibadah namanya, kepercayaan saja dan dia bukan agama, ya. Nah, jadi dan kita nggak perlu merasa gimana gitu kayak seolah-olah kayak mereka ini banyak gitu ya, kayak mereka banyak kontribusinya buat Indonesia gitu ya. Kemarin ada pertanyaan tuh di ini SPI ya. Bagaimana pendapat SPI tentang kontribusi gerakan kiri terhadap kemerdekaan Indonesia? Saya bilang yang pasti nggak signifikan dibanding kontribusi gerakan Islam. Itu udah pasti gitu ya. Kadang-kadang sekarang nih orang mengglorifikasi Tan Malaka gitu ya. PKI generasi awal itu belum anti Tuhan, ya. PKI generasi awal itu belum anti Tuhan, ya. Mantan suaminya Bu Rahma El Yunusia aja PKI juga, ya. Tapi dia nggak pernah komunis, dia nggak pernah ateis, ya. Dia karena orang zaman dulu melihat komunisme itu sebagai perlawanan saja, perlawanan terhadap kekuasaan gitu ya, terhadap penjajah gitu ya. Jadi kalau ada yang berjuang dulu, kelihatannya niatnya nggak sama dengan PKI generasinya Musso sama Aidit gitu ya. Saya ngomong kayak gini maksudnya apa? Maksudnya jangan dianggap Islam tuh sama yang lain lah gitu ya. Di Indonesia tuh 90% Islam tadinya ya. Yang berjuang tuh udah jelas banyakan kita gitu ya. Lalu kita disuruh toleran terlalu jauh gitu. Ya terlalu jauh sekolah kayak mereka nih Ahmadiyah punya kontribusi. Apa kontribusi Ahmadiyah? Ahmadiyah melarang jihad. Ahmadiyah melarang jihad loh. Mirza Ghulam Ahmad tuh melarang jihad gitu ya. Ya, jadi kalau ada Ahmadi yang berjihad berarti dia Ahmadi yang tidak baik. Ya, kalau ada Ahmadi bela Indonesia itu Ahmadi yang tidak baik. Ya, karena dia berjihad gitu ya. Harusnya nggak berjihad. Ya, tiba-tiba sekarang kita dianggap intoleran kalau melarang Ahmadiyah gitu ya. Enggak gitu ya. Mereka nggak berkontribusi kok. Ya, nggak ada kontribusinya. Mereka nggak kuat perlawanannya. Ya, dan kita yang kuat malah di pojok-pojokin. Nah itu nggak enak banget gitu. Ya, nggak fair sama sekali gitu ya. Betul? Baik, Alhamdulillah berhubung waktu juga sudah menjelang akhir, kita cukupkan dulu ya buat yang jawabnya. Insya Allah nanti akan ada kajian-kajian berikutnya. Teman-teman bisa follow IPJ Bogor, juga IPJ Pusat ya, karena ada banyak chapter-chapter IPJ yang semuanya menawarkan kajian-kajian juga gitu. Sehingga nanti teman-teman semua bisa follow buat ikut kajian-kajian lainnya. Nah, ya, terima kasih Kang Reski. Ya, teman-teman bisa cek ya di @tanpajil di Instagram. Di situ nanti teman-teman bisa ngelihat ada berbagai macam IPJ. Ada IPJ Bogor, Padang, Surabaya, gitu ya, Jakarta, Samarinda dan lain. Nah, terima kasih banyak Ustadz Akmal. Terima kasih. Nah, selanjutnya akan ada dokumentasi ya. Mangga buat teman-teman bisa bersiap. Karena di sini ada 3 halaman ya, berarti akan ada 3 kali buat fotonya. Oke. Udah siap semua ya? 1, 2, 3. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya halaman keduanya. 1, 2, 3. Oke. Lalu yang terakhir ya. 1, 2, 3. Wah, halaman berapa gue nih? Nggak kelihatan, Kang. 10, Bang. Oke. Oke, siap. Nah, mungkin itu dulu ya. Sekarang kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.
Terima materinya. kasih Ustadz. Wah, Udah nafas. nemenin saya mau tidur. Nah, oke, selanjutnya kita akan ada sedikit pengumuman ya. Nanti buat teman-teman pengurus ITJ, mohon jangan keluar ruangan dulu, karena nanti kita akan ada kumpul ya. Sehat terus Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman kita tutup dulu ya dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.